Pemuda miskin disiram air comberan saat hendak wudhu oleh gerombolan pria berjas. Ternyata mereka iri karena pemuda miskin itu baru bekerja sudah mendapat banyak perhatian. Hujan turun dengan derasnya, menciptakan irama tak beraturan di atas seng yang sudah berkarat. Di dalam gubuk kecil yang hanya berukuran 3x4 meter itu, Yudi dengan sigap menempatkan ember-ember bekas cat dan panci-panci yang sudah bocor di beberapa titik yang biasa bocor. Suara tetesan air yang mengenai wadah-wadah logam itu seolah menjadi musik pengiring malamnya yang sunyi. Cahaya lampu minyak yang terbatuk-batuk menerangi wajahnya yang tampak letak namun penuh tekad. Masih bertahan, ya, rumah tua? Gumam Yudi sambil menatap langit-langit yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan karena noda air. Gubuk ini adalah warisan satu-satunya dari almarhum ayahnya, seorang buruh bangunan yang meninggal karena jatuh dari gedung bertingkat ketika Yudi masih duduk di bangku SMP. Sejak itu, Yudi dan ibunya harus berjuang keras menghadapi kehidupan yang semakin sulit. Dari balik tirai kain yang memisahkan ruangan, terdengar suara lemah ibunya. "Yud, sudah malam. Kenapa belum tidur? Besok kan hari pertama kamu kerja di perusahaan besar itu." Yudi segera menghampiri ibunya yang terbaring lemah di dipan kayu. "Ibu, kenapa belum tidur? Ini sudah larut malam," katanya sambil merapikan selimut tipis yang menutupi tubuh ibunya yang kurus. "Ibu tidak bisa tidur memikirkan anakku besok. Ibu bangga sekali padamu, Yud. Meskipun ayahmu sudah tidak ada, kau bisa menyelesaikan sekolah dan bahkan diterima di perusahaan terkenal." Tangannya yang keriput mengelus pipi Yudi lembut. "Buat ibu, aku akan melakukan yang terbaik. Aku janji akan mengubah hidup kita," ucap Yudi dengan mata berbinar. Ia memegang erat buku pegangan karyawan baru, Kencana Group, yang diberikan saat interview seminggu lalu. Buku itu sudah ia baca berulang kali, sampai hampir hafal isinya. "Ibu percaya padamu, Nak. Tapi ingat, di tempat kerja yang baru nanti, jangan pernah sombong. Rendah hatilah, dan yang paling penting, jaga kejujuranmu." Yudi mengangguk pelan. "Ibu, aku ingat pesan ayah dulu. Katanya, kesuksesan bukan diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tapi dari seberapa banyak orang yang kita bantu dan seberapa lurus jalan yang kita tempuh." Ibu Yudi tersenyum bangga. "Ayahmu pasti senang melihatmu sekarang. Sekarang tidurlah, Nak. Besok adalah hari yang penting." Yudi kembali ke tempat tidurnya yang hanya berupa kasur tipis di lantai. Matanya menatap genteng yang bocor. Melalui celah-celahnya ia bisa melihat bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Dalam hatinya, ia bertekad bulat. "Aku akan membuktikan bahwa seseorang dari gubuk reot seperti ini pun bisa meraih kesuksesan. Aku akan bekerja keras, tidak hanya untuk ibu dan diriku sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan seseorang." Angin malam berhembus melalui celah-celah dinding bambu, membawa hawa dingin yang membuatnya menggigil. Tapi tekad dalam hatinya membara seperti api yang tak bisa dipadamkan. Ia memejamkan mata, membayangkan bagaimana rasanya bekerja di gedung pencakar langit, bertemu dengan orang-orang hebat, dan belajar hal-hal baru. "Tidak ada yang tidak mungkin," bisiknya pada dirinya sendiri sebelum akhirnya tertidur. "Asal kita punya keberanian untuk bermimpi dan kerja keras untuk mewujudkannya." Di luar, hujan sudah berhenti, meninggalkan tetesan-tetesan air yang masih jatuh dari atap rumah. Bagai pertanda bahwa setelah kesulitan, selalu ada harapan baru yang menanti. Matahari pagi menyinari jalanan becek di permukiman kumuh tempat Yudi tinggal. Dengan hati berdebar-debar, ia mengenakan satu-satunya kemeja putih yang dimiliki, meski sudah agak kusam dan terdapat jahitan kasar di bagian lengan yang pernah sobek. Sepatu hitamnya, meski sudah sering disemir, tetap memperlihatkan retakan-retakan kecil di bagian sol. Namun, sorot matanya penuh dengan antusiasme dan harapan. "Ibu, aku berangkat," ucap Yudi sambil mencium tangan ibunya yang terbaring di dipan. "Ibu doakan yang terbaik, Nak. Ingat, jaga sopan santun dan tunjukkan kemampuanmu," pesan ibu dengan suara lemah namun penuh kasih sayang. Yudi mengangguk sambil tersenyum. "Ibu tidak usah khawatir. Aku akan pulang membawa kabar baik." Perjalanan menuju kantor Kencana Group mengharuskannya naik angkutan umum selama hampir 2 jam. Di dalam bus yang penuh sesak, Yudi terus membolak-balik buku pegangan karyawan, mencoba mengingat nama-nama divisi dan prosedur kerja yang harus dipahami.
Sesampainya di depan gedung megah berlantai 30 itu, Yudi hampir tidak percaya dengan matanya sendiri. Kaca-kaca berkilauan memantulkan cahaya matahari, sementara orang-orang lalu lalang dengan pakaian necis dan percaya diri. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. "Permisi, saya Yudi, karyawan baru," katanya pada petugas keamanan di lobi dengan suara sedikit gemetar. Petugas itu melihatnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu memberikan kartu akses dengan ekspresi datar. Lantai 15, Divisi Analisis Data. Saat elevator bergerak naik, Yudi bisa merasakan tatapan beberapa orang yang sepertinya heran melihat penampilannya. Seorang wanita dengan gaun bisnis merah muda bahkan dengan jelas memindahkan tasnya ke sisi yang lebih jauh dari Yudi. "Maaf, ini lantai berapa?" tanya Yudi pada pria di sebelahnya yang mengenakan jas hitam elegan. Pria itu hanya melirik sebentar, lalu kembali menatap ponselnya tanpa menjawab. Yudi tersenyum kecut, menyadari bahwa dunia yang ia masuki ini sangat berbeda dengan lingkungan tempatnya dibesarkan. Begitu pintu elevator terbuka di lantai 15, seorang wanita paruh baya dengan kacamata berlensa tebal menyambutnya dengan ramah. "Kamu pasti Yudi, ya? Saya Busari, HRD yang kemarin mewawancaraimu." "Iya, Bu. Senang bertemu lagi dengan Ibu," sahut Yudi sambil sedikit membungkuk hormat. Busari tersenyum. "Ikut saya." "Ya. Akan saya perkenalkan dengan rekan-rekanmu." Mereka berjalan melewati deretan kubikel yang rapi. Yudi bisa merasakan tatapan penasaran dari para karyawan yang sedang bekerja. Beberapa di antaranya bahkan berbisik-bisik ketika ia lewat. "Ini adalah meja kerjamu," ujar Busari sambil menunjuk sebuah kubikel kecil di sudut ruangan. "Dan ini Rendra, manajer divisimu." Seorang pria tampan dengan jas biru navy yang rapih berdiri dari kursinya, mengulurkan tangan dengan senyum tipis. "Selamat bergabung. Kami dengar kamu punya prestasi akademis yang bagus." "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha keras untuk belajar dan berkontribusi," jawab Yudi dengan sopan. Rendra mengangguk, namun matanya yang tajam seolah memeriksa setiap detail penampilan Yudi. "Kami di sini bekerja dengan standar profesional yang tinggi. Saya harap kamu bisa menyesuaikan diri." Setelah Busari pergi, seorang wanita muda dengan rambut pendek tersenyum pada Yudi. "Hai, saya Maya. Tempat dudukku di sebelah kananmu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, jangan sungkan ya." "Terima kasih, Maya. Senang bertemu denganmu," balas Yudi dengan lega karena akhirnya ada yang ramah padanya. Tak lama kemudian, sekelompok pria berjas berkumpul di dekat meja Rendra. Salah seorang dari mereka, yang kemudian diketahui Yudi bernama Andi, berbicara cukup keras hingga terdengar ke seisi ruangan. "Loh, kita dapat orang baru? Dari mana nih? Kok bajunya kayak habis dari pasar loak?" Tawa kecil terdengar dari beberapa karyawan. Yudi berusaha mengabaikannya dan mulai menyusun barang-barang di mejanya. Namun, Maya yang duduk di sebelahnya nampak kesal. "Jangan pedulikan mereka," bisik Maya. Andi dan Budi itu anggota geng jas yang selalu sok gaya. Kerjanya cuma cari perhatian Rendra saja. Yudi menghela napas. "Tidak apa-apa. Mungkin baju saya memang sudah jelek." "Bukan soal baju," sahut Maya. "Tapi soal attitude. Kamu tadi sudah memperkenalkan diri dengan sopan. Itu yang penting." Di penghujung hari, ketika Yudi hendak pulang, Rendra mendatanginya. "Besok kita ada meeting dengan direktur utama. Saya harap kamu sudah mempelajari data-data yang ada di komputermu. Jangan sampai mengecewakan." "Baik, Pak. Saya akan siap," janji Yudi. Saat menunggu elevator, Yudi mendengar obrolan Andi dan Budi di belakangnya. "Coba lihat sepatunya. Sudah retak-retak. Dasar kampungan," bisik Andi. "Yang penting bisa kerja, kan? Mungkin dia memang dari keluarga tidak mampu," balas Budi dengan nada sedikit iba. "Di perusahaan sekelas ini, penampilan juga penting. Masa mau ketemu klien dengan penampilan seperti itu?" Yudi memasang telinga, namun memilih untuk diam. Ia tahu bahwa pertempuran pertamanya di dunia baru ini bukanlah tentang kemampuan, tapi tentang prasangka dan penilaian superficial. Namun, dalam hatinya,
Ia bertekad untuk membuktikan bahwa kualitas seseorang tidak diukur dari penampilan luar. Biarlah waktu yang akan membuktikan siapa saya sebenarnya, gumamnya dalam hati saat elevator turun ke lantai dasar. Hari pertamanya mungkin penuh dengan cibiran, tapi ia yakin esok akan membawa kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sejatinya. Seminggu telah berlalu sejak Yudi bergabung dengan Kencana Group. Pagi itu, ia datang lebih awal seperti biasa, dengan membawa bekal nasi dan sayur sederhana yang dimasak ibunya. Ruangan masih sepi, hanya ada beberapa karyawan yang terlihat sibuk dengan persiapan kerja. Sambil menunggu komputer menyala, Yudi membersihkan mejanya dengan lap basah, sebuah kebiasaan yang ia bawa dari rumah untuk menjaga segala sesuatu tetap rapi meski dalam kesederhanaan. "Selamat pagi, Yudi. Lagi-lagi kamu yang paling awal," sapa Maya saat tiba di kubikel sebelahnya. "Pagi, Maya. Kebiasaan dari dulu, bangun pagi bantu ibu jualan di pasar," jawab Yudi sambil tersenyum. Rendra tiba dengan langkah cepat. Wajahnya tampak cemas. "Tim, ada meeting dadakan dengan Pak Handoko jam 10. Dia minta analisis data penjualan triwulan terakhir dan proyeksi untuk 6 bulan ke depan. Siapa yang bisa menyiapkan presentasinya?" Semua karyawan di divisi itu saling pandang. Andi yang duduk di seberang langsung mengangkat tangan. "Saya siap, Pak. Tapi butuh waktu setidaknya 3 hari untuk analisis sedetail itu." Rendra menghela napas frustrasi. 3 hari? Meetingnya jam 10 ini. Apa tidak ada yang bisa menyiapkan lebih cepat? Yudi yang selama ini diam, memberanikan diri untuk angkat bicara. "Maaf, Pak. Saya sudah mempelajari data penjualan kita sejak minggu lalu. Saya kira saya bisa menyiapkan analisis sederhana dalam 2 jam. Rendra menatap Yudi dengan skeptis. "Kamu yakin? Ini untuk direktur utama. Jangan asal tebak." "Saya tidak akan berjanji jika tidak yakin, Pak," jawab Yudi percaya diri. "Baiklah," ujar Rendra sambil melihat jam. "Saya beri kamu waktu sampai jam 9.30. Andi, kamu bantu Yudi untuk akses data yang dibutuhkan." Andi mengangguk dengan wajah masam. "Siap, Pak." Begitu Rendra pergi, Andi langsung mendekati Yudi. "Kamu pikir ini main-main? Data penjualan kita sangat kompleks. Jangan mau menang sendiri." Maya yang mendengar pembicaraan itu ikut menyela. "Yudi sudah bilang bisa, berarti dia pasti bisa. Daripada kamu menggerutu, lebih baik bantu dia seperti perintah Rendra." Yudi mengangkat tangan sebagai tanda damai. "Tidak perlu ribut. Andi, kalau kamu bisa beri saya akses ke database utama, saya akan kerjakan sendiri." Dengan enggan, Andi memberikan password dan petunjuk akses. "Jangan sampai mempermalukan divisi kita," hardiknya sebelum pergi. Yudi segera membenamkan diri dalam pekerjaan. Jari jemarinya menari lincah di atas keyboard. Matanya tajam memeriksa setiap kolom data. Pengalamannya mengolah data untuk skripsi dan membantu penelitian dosen selama kuliah ternyata sangat berguna. "Kamu butuh bantuan?" tanya Maya setelah 1 jam berlalu. "Terima kasih, Maya. Tapi aku sudah hampir selesai. Bisakah kamu tolong periksa slide presentasinya?" pinta Yudi sambil menyerahkan draft presentasi. Maya terkesima melihat analisis mendalam yang telah disusun Yudi dalam waktu singkat. Ini luar biasa. Kamu tidak hanya menampilkan data historis, tapi juga membuat prediksi dengan 3 skenario berbeda. Bahkan ada analisis kompetitor yang selama ini selalu kita abaikan." Yudi tersenyum simpul. "Data tanpa konteks seperti sayur tanpa garam. Tidak ada rasanya." Pukul 9.25, Yudi sudah berdiri di depan ruang rapat dengan laptop dan print out presentasinya. Rendra datang dengan wajah masih penuh keraguan. "Sudah siap? Ingat, ini meeting penting," tegur Rendra. "Siap, Pak. Saya sudah kirim draft presentasi ke email Bapak," jawab Yudi tenang. Begitu meeting dimulai, Pak Handoko duduk di kepala meja dengan ekspresi serius. "Saya ingin mendengar perkembangan terbaru dari divisi analisis data, khususnya tentang tren penjualan triwulan ini." Rendra membuka presentasi, dan wajahnya langsung berubah begitu melihat konten yang disiapkan Yudi. Dengan suara sedikit gemetar, ia mulai mempresentasikan. "Bagus sekali. Puji Pak Handoko." Di tengah-tengah presentasi,
Analisis kompetitor ini sangat insightful. Siapa yang menyiapkan data ini? Rendra terdiam sejenak, lalu menjawab, tim saya, Pak. Tapi saya lihat di email, yang mengirim draft presentasinya adalah Pak Handoko. Mengecek laptopnya. Yudi, apakah ini karyawan baru yang kamu sebutkan minggu lalu? Yudi yang duduk di ujung meja mengangguk. Iya, Pak. Saya Yudi. Pak Handoko tersenyum. Kerja bagus. Analisis kamu tidak hanya komprehensif, tapi juga memberikan rekomendasi yang aktionable. Jarang saya melihat analisis fresh graduate yang begitu mendalam. Terima kasih, Pak. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik, jawab Yudi rendah hati. Setelah meeting usai, Pak Handoko secara khusus menyalami Yudi. Pertahankan semangatmu, nak, dan jangan pernah berhenti belajar. Begitu pintu ruang rapat tertutup, Rendra langsung menghampiri Yudi dengan wajah merah. Lain kali kalau ada presentasi untuk direktur, kamu harus konsultasi dengan saya dulu. Jangan asal kirim email langsung. Tapi Maya yang mendengar itu langsung membela. Pak, justru karena Yudi yang kirim email langsung, kita dapat pujian dari direktur. Kalau menunggu kita semua, mungkin tidak akan selesai-selesai. Yudi menarik napas dalam. Maafkan saya, Pak Rendra. Lain kali akan saya ingat. Di sepanjang perjalanan kembali ke kubikel, Yudi bisa merasakan tatapan iri dari beberapa rekan. Andi dan Budi khususnya, terus membisikkan sesuatu sambil sesekali melirik ke arahnya. Jangan hiraukan mereka, kata Maya sambil berjalan di samping Yudi. Kamu tadi hebat. Pak Handoko jarang sekali memuji karyawan junior. Sebenarnya saya tidak mencari pujian, ucap Yudi. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan dengan baik. Sikapmu itulah yang justru membuat mereka iri, jelas Maya. Kamu bekerja dengan tulus, tanpa pamrih. Sementara kebanyakan orang di sini bekerja hanya untuk mencari perhatian atasan. Sore hari, ketika Yudi bersiap pulang, Bu Sari dari HRD mendatanginya. Pak Handoko memintamu untuk bergabung dalam task force khusus untuk proyek baru. Ini penghargaan besar untuk karyawan baru. Yudi tersenyum. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa bakatnya yang mulai bersinar justru akan membawa lebih banyak tantangan. Setitik cahaya dalam kegelapan memang bisa menunjukkan jalan, tapi juga bisa menarik perhatian serangga-serangga yang tidak diinginkan. Terima kasih, Bu Sari. Saya akan berusaha tidak mengecewakan kepercayaan Pak Handoko, janji Yudi sebelum berbalas menuju elevator. Hari itu mengajarkan padanya bahwa bakat dan kemampuan memang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana menyikapi kesuksesan tanpa menjadi sombong, dan menghadapi iri hati tanpa menjadi dendam. Pelajaran yang tidak akan ia dapatkan dari buku manapun. Malam itu, di sebuah kafe mewah tidak jauh dari kantor Kencana Group, Rendra duduk di sudut yang paling privat bersama Andi dan Budi. Gelas whisky di tangannya berputar-putar pelan, mencerminkan kegelisahan dalam hatinya. Cahaya lampu temaram menyinari raut wajahnya yang masam. Sudah 3 minggu sejak si kampungan itu bergabung, dan sekarang dia sudah jadi buah bibir di seluruh lantai 15. Gerutu Rendra sambil meneguk whiskinya. Bayangkan, direktur utama sampai memintanya bergabung dalam task force khusus. Padahal biasanya posisi itu hanya untuk manajer level atas. Andi mengangguk sambil menyetel ulang dasinya. Saya perhatikan dia memang bekerja keras, Pak. Setiap kali saya datang pagi, dia sudah ada di mejanya. Dan ketika kita pulang, dia masih tetap di sana. Bukan soal kerja keras, Andi, sergah Rendra. Tapi soal posisi dan hierarki. Dia anak baru, seharusnya tahu diri. Tidak perlu menunjukkan kemampuan berlebihan sampai membuat kita semua terlihat tidak kompeten. Budi yang biasanya lebih kalem, kali ini ikut bersuara. Tapi Pak, menurut saya tidak ada salahnya. Justru dengan kemampuannya, beban kerja divisi kita jadi lebih ringan. Rendra menatap Budi dengan tajam. Kamu tidak mengerti, Bud. Ini bukan sekadar soal kerja, tapi soal politik perusahaan. Jika si Yudi ini terus menanjak, bisa-bisa posisi saya yang terancam. Atau bahkan kita semua bisa dianggap tidak diperlukan lagi. Andi mencondongkan badan ke depan, suaranya berbisik serius. Lalu apa yang akan kita lakukan, Pak?
Kita tidak bisa begitu saja memecatnya. Performanya terlalu bagus. Kita tidak perlu memecatnya, ujar Rendra dengan senyum tipis. Kita hanya perlu membuatnya sadar bahwa dunia korporat ini tidak sesederhana yang dia kira. Bahwa menjadi yang terpandai tidak cukup. Dia perlu belajar tempatnya. Budi tampak tidak nyaman. Maksud Bapak apa? Mulai besok, rencana Rendra perlahan mulai terbentuk. Kita akan berikan dia tugas-tugas yang paling rumit dan menyita waktu. Tapi kita tidak akan beri akses data lengkap. Biar dia terjebak dalam detail dan akhirnya gagal memenuhi deadline. Andi tertawa kecil. Brilian, Pak. Dengan begitu, Pak Handoko akan melihat bahwa dia tidak sehebat yang dikira. Tepat. Rendra mengangkat gelasnya. Untuk tim kita. Untuk menjaga hierarki dan tatanan yang sudah ada. Ketiga gelas itu bertemu, namun sorot mata Budi tetap menunjukkan keraguan. Keesokan harinya, rencana itu mulai dijalankan. Begitu Yudi tiba di kantor, Rendra sudah menunggu di mejanya dengan setumpuk dokumen. Yudi, saya punya proyek penting untukmu, kata Rendra dengan senyum palsu. Ini data historis penjualan 5 tahun terakhir. Saya butuh analisis tren dan prediksi untuk tahun depan. Deadline-nya minggu depan. Yudi menerima dokumen itu dengan wajah serius. Siap, Pak. Tapi saya butuh akses ke database keuangan untuk cross-check data. Rendra menggeleng. Database keuangan sedang maintenance. Kamu harus kerja dengan data yang ada saja. Setelah Rendra pergi, Maya yang mendengar percakapan itu mendekati Yudi. Hati-hati, Yudi. Data itu sudah tidak updated. Versi terbarunya sudah ada di server. Tapi sepertinya Rendra sengaja tidak memberikannya padamu. Yudi tersenyum. Terima kasih peringatannya, Maya. Tapi saya akan kerjakan saja yang bisa saya kerjakan. Sepanjang hari, Yudi bekerja tanpa keluh kesah. Ketika jam makan siang tiba dan semua karyawan pergi ke kantin, ia tetap di mejanya, menyantap bekal nasi dan tempe sambil terus menganalisis data. Kamu tidak istirahat? Tanya Budi yang kebetulan lewat. Banyak yang harus diselesaikan, Bud. Lagian saya bawa bekal, jadi bisa sambil kerja, jawab Yudi ramah. Budi merasa agak bersalah melihat ketekunan Yudi. Dengar tentang data itu. Tidak usah khawatir, potong Yudi. Saya tahu kondisi yang sebenarnya. Tapi saya percaya setiap masalah ada solusinya. Sore hari, ketika Yudi pergi ke musala untuk sholat asyar, Rendra dan Andi berdiri di dekat kubikelnya. Lihat itu, bisik Rendra. Dia pikir dengan rajin sholat, pekerjaannya akan beres dengan sendirinya. Tapi Pak, menurut Anda dia akan gagal memenuhi deadline? Tanya Andi. Pasti, jawab Rendra percaya diri. Tanpa akses data lengkap, mustahil dia bisa menyelesaikan analisis yang akurat. Namun yang tidak mereka duga adalah ketekunan dan kecerdikan Yudi. Malam itu, setelah semua pulang, Yudi tetap bertahan. Ia menggunakan metode statistik alternatif untuk mengisi celah-celah data yang missing. Pengetahuannya yang luas selama kuliah ternyata sangat berguna. Pukul 10 malam, ketika office bell hendak mematikan lampu, ia terkejut melihat Yudi masih ada di tempat. Masih kerja, Bang Yudi? Tanya office boy itu. Sebentar lagi selesai, Kang. Silakan lanjutkan tugasmu. Nanti saya yang matikan lampu, jawab Yudi sambil tersenyum. Office boy itu menggeleng kagum. Wah, jarang lihat karyawan semuda ini setekun Bang Yudi. Keesokan paginya, ketika Rendra tiba di kantor, ia terkejut melihat laporan lengkap sudah terbaca di mejanya. Beserta email dari Yudi yang dikirim jam 11 malam, berisi analisis komprehensif meski dengan data terbatas. Tidak mungkin, gumam Rendra. Andi yang datang kemudian langsung tahu apa yang terjadi. Dia berhasil, ya. Dia tidak hanya berhasil, gerutu Rendra sambil melempar laporan itu ke meja. Tapi analisisnya bahkan lebih baik daripada yang bisa kita buat dengan data lengkap. Pukul 10 pagi, Pak Handoko mengirim email pujian langsung ke Yudi, dengan CC ke semua manajer. Prestasi Yudi semakin dikenal, dan popularitasnya semakin menanjak. Di sudut ruangan, Rendra mengumpulkan Andi dan Budi. Rencana pertama gagal.
Sekarang waktunya untuk langkah yang lebih persuasif. Persuasif bagaimana, Pak? Tanya Andi penasaran. Rendra menatap keduanya dengan mata berbinar licik. Kita akan main di psikologinya. Kita buat dia merasa tidak diterima, diasingkan. Orang seperti dia pasti punya harga diri yang tinggi. Jika terus-menerus direndahkan, pasti akan menyerah dengan sendirinya. Budi menarik napas dalam. Pak, apakah tidak lebih baik kita terima saja kemampuannya? Bekerja sama dengannya. Rendra tertawa sinis. Di dunia korporat ini, Budi, tidak ada tempat untuk naif. Kalau tidak memakan, akan dimakan. Dan saya tidak berniat untuk dimakan oleh anak kemarin sore seperti dia. Kelompok pria berjas itu semakin erat, tapi benih-benih keraguan mulai tumbuh dalam diri Budi. Sementara itu, Yudi tetap terus bekerja dengan tekun, tidak menyadari bahwa badai yang lebih besar sedang dipersiapkan untuk menghancurkannya. Senin pagi di Kencana Group terasa berbeda. Udara segar masuk melalui jendela-jendela tinggi di lantai 15, namun hawa tegang tetap terasa di antara kubikel-kubikel kerja. Yudi sudah berada di mejanya sejak pukul 6.30, menyiapkan presentasi untuk rapat penting dengan klien utama perusahaan. Maya datang dengan membawa 2 cangkir kopi. Ini untukmu, ujarnya menaruh 1 cangkir di meja Yudi. Kamu terlihat sangat fokus pagi ini. Terima kasih, Maya. Yudi menerima kopi itu dengan senyum. Hari ini presentasi untuk PT Merapi Sentosa. Klien ini menyumbang 30% pendapatan perusahaan, jadi harus sempurna. Dengar, Yudi, Maya menurunkan suaranya. Rendra sudah datang lebih awal tadi. Dia terlihat sedang berbicara serius dengan Andi dan Budi. Saya rasa mereka sedang merencanakan sesuatu. Yudi menghela napas. Mungkin saya harus berbicara langsung dengan Pak Rendra. Jelaskan bahwa saya tidak bermaksud menyaingi posisinya. Itu ide buruk, sahut Maya cepat. Dia akan menganggapnya sebagai tantangan. Lebih baik kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Pukul 8 tepat, Rendra muncul dengan setelan jas baru. Tim, berkumpul. Rapat briefing untuk presentasi PT Merapi Sentosa. Semua karyawan divisi analisis data berkumpul di ruang meeting kecil. Rendra berdiri di depan dengan pose percaya diri. Seperti yang kalian tahu, hari ini kita ada presentasi penting. Sebagai manajer divisi, saya yang akan memimpin presentasi. Yudi, tatapnya tajam ke arah Yudi. Kamu akan duduk di samping saya dan siap membantu jika ada pertanyaan teknis. Yudi mengangguk. Siap, Pak. Andi, kamu yang handle proyektor dan slides. Budi, siapkan backup data untuk segala kemungkinan pertanyaan. Perintah Rendra. Saat rapat briefing usai, Yudi menghampiri Rendra. Pak, tentang slide presentasinya, saya ada beberapa masukan. Tidak perlu, potong Rendra. Format presentasi untuk klien level ini sudah standar. Ikuti saja arahan saya. Yudi ingin melanjutkan, tapi memilih untuk diam. Ia kembali ke mejanya dengan perasaan tidak enak. Pukul 10, perwakilan PT Merapi Sentosa tiba. Pak Handoko sendiri yang menyambut mereka di lobi. Rendra, dengan senyum lebar, memimpin delegasi perusahaan menuju ruang rapat eksekutif di lantai 25. Presentasi berjalan lancar di awal. Rendra dengan lancar memaparkan data-data yang telah disiapkan timnya. Namun ketika sampai pada bagian analisis prediktif, klien mulai bertanya hal-hal teknis yang mendalam. Maaf, Pak Rendra, ujar Direktur Utama PT Merapi Sentosa, dari data yang Anda tunjukkan, bagaimana Anda memproyeksikan growth 15% untuk kuartal depan? Apa basis analisisnya? Rendra terdiam sejenak. Matanya melirik ke arah Yudi. Yudi, bisa kamu yang jawab? Yudi bangkit dengan tenang. Dengan senang hati, Pak. Ia mendekati layar presentasi. Berdasarkan analisis kami, ada 3 faktor utama. Pertama, tren musiman yang menunjukkan peningkatan 20% di kuartal yang sama tahun lalu. Kedua, kebijakan pemerintah baru yang mendukung sektor ini. Dan ketiga, Yudi melanjutkan dengan memaparkan data-data detail yang bahkan tidak tercantum dalam slide presentasi. Para direktur PT Merapi Sentosa terkesima. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan,
dan Yudi menjawab semuanya dengan lugas dan mendalam. Setelah presentasi usai, Pak Handoko menghampiri Yudi. "Luar biasa, Yudi. Kamu benar-benar menguasai materi." Rendra yang berdiri di samping mereka terpaksa tersenyum tipis. "Iya, Pak. Yudi memang anak yang berbakat." Saat klien sudah pergi, Pak Handoko memanggil Rendra dan Yudi ke ruangannya. "Saya perhatikan chemistry dalam tim ini perlu ditingkatkan. Mulai besok, Yudi akan saya libatkan lebih langsung dalam meeting-meeting penting. Rendra, saya harap kamu bisa memfasilitasi perkembangan Yudi." Di luar ruangan, raut wajah Rendra berubah drastis. "Paham, kan? Sekarang, karena kamu, direktur meragukan kemampuan saya sebagai manajer." "Maafkan saya, Pak. Saya hanya mencoba menjawab pertanyaan klien," jawab Yudi tetap sopan. "Jangan anggap remeh saya, Yudi. Saya sudah bekerja di sini selama 8 tahun. Kamu pikir dengan sedikit pengetahuan statistik bisa menggeser posisi saya?" Maya yang kebetulan lewat menyela. "Pak Rendra, mungkin lebih baik kita diskusikan ini di ruang meeting." "Diam, Maya. Ini bukan urusanmu," hardik Rendra. Sore hari, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Rendra mengumpulkan Andi dan Budi di ruang smoking area. "Dengarkan baik-baik," desis Rendra, matanya menyala-nyala. "Anak itu sudah keterlaluan. Hari ini dia dengan sengaja mempermalukan saya di depan direktur dan klien penting." "Tapi Pak, menurut saya Yudi hanya menjawab pertanyaan yang diajukan," bantah Budi lemah. "Kamu membelanya." Rendra menatap Budi dengan mata berapi-api. "Ingat, kalian adalah bagian dari tim saya. Jika saya jatuh, kalian juga akan ikut terlempar." Andi mengangguk. "Benar, Bud. Kita harus solid. Lalu apa rencana kita selanjutnya?" Rendra menarik napas dalam. "Kita akan gunakan cara yang lebih langsung. Yudi ini rajin sholat, kan? Setiap hari ke musala untuk wudhu. Kita akan beri dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan." Budi terlihat semakin tidak nyaman. "Apa maksudnya, Pak?" "Kita akan tampar harga dirinya. Kita buat dia malu sehingga tidak betah lagi bekerja di sini," jawab Rendra dingin. "Tapi Pak," protes Budi. "Tidak ada tapi," potong Rendra. "Besok jam 4 sore, kita tunggu dia di lorong menuju musala. Saya sudah siapkan kejutan khusus untuknya." Ketika Rendra dan Andi sudah pergi, Budi tetap berdiri di smoking area, wajahnya dipenuhi konflik batin. Ia mengenang bagaimana Yudi selalu membantu menyelesaikan masalah teknis yang tidak bisa ia pecahkan, bagaimana Yudi berbagi makan siang ketika ia lupa membawa uang, dan bagaimana Yudi tidak pernah sekalipun berkata kasar atau menyombongkan diri. Sementara itu, di lobi gedung, Yudi sedang berbincang dengan Maya yang menunggu taksi. "Kamu harus berhati-hati," pesan Maya. "Saya lihat wajah Rendra tadi sangat mengkhawatirkan." "Tidak apa-apa," jawab Yudi. "Saya yakin semua masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik." "Kamu terlalu baik, Yudi. Dunia korporat tidak selalu seindah itu." Yudi tersenyum. "Ibu saya selalu bilang, perbuatan baik akan kembali kepada pelakunya. Dan perbuatan jahat juga demikian." Maya menggeleng. "Semoga kamu benar. Tapi tetap waspada, ya." Malam itu, di gubuk kecilnya, Yudi berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, bimbinglah saya melalui ujian ini. Jadikanlah saya hamba MU yang sabar dan bijaksana. Dan lunakanlah hati Pak Rendra serta kawan-kawannya." Ia tidak tahu bahwa esok hari akan menjadi ujian terberat dalam karir mudanya. Ujian yang tidak hanya menguji kemampuan profesionalnya, tapi juga kekuatan karakternya sebagai manusia. Keesokan harinya, suasana di divisi analisis data terasa lebih tegang dari biasanya. Rendra datang dengan setelan jas abu-abu yang membuatnya terlihat lebih angker. Matanya yang tajam langsung menyapu ruangan, mencari sosok Yudi yang sudah duduk di mejanya sejak tadi. "Meeting pagi. Tim, ruang konferensi kecil. Sekarang," perintah Rendra dengan suara menggelegar. Semua karyawan bergegas menuju ruang meeting. Yudi membawa notebook dan laptopnya, siap dengan berbagai data yang mungkin dibutuhkan.
Namun begitu duduk, ia menyadari bahwa meeting ini berbeda. Baik, Rendra memulai tanpa basa-basi. Hari ini kita akan membahas redistribusi tugas. Beberapa proyek akan dialihkan untuk menyeimbangkan beban kerja. Yudi memperhatikan dengan serius, siap menerima tugas apapun yang diberikan. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Andi akan mengambil alih proyek analisis data penjualan regional. Budi handle proyeksi kuartalan. Maya, kamu fokus pada data kompetitor, ujar Rendra sambil menatap satu persatu. Lalu saya, Pak? Tanya Yudi ketika namanya tidak disebut. Rendra berpura-pura melihat dokumen di depannya. Kamu akan handle data arsip 5 tahun terakhir. Input semua data ke sistem baru. Maya spontan membuka mulut. Pak, itu pekerjaan untuk magang. Yudi kemarin saja bisa handle presentasi untuk direktur. Diam, sergah Rendra. Saya yang menentukan pembagian tugas di divisi ini. Yudi masih baru, harus belajar dari bawah. Yudi menghela napas halus. Baik, Pak. Saya akan kerjakan dengan baik. Sepanjang meeting, Rendra terus memberikan tugas-tugas remeh pada Yudi. Mulai dari menginput data usang, hingga membuat laporan-laporan rutin yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh sistem otomatis. Setelah meeting usai, Maya menghampiri Yudi di kubikelnya. Ini tidak adil. Kamu jelas-jelas punya kemampuan lebih, tapi malah diberi tugas administrasi. Yudi tersenyum menerima. Tidak apa-apa, Maya. Setiap pekerjaan punya nilainya sendiri. Lagi pula, dengan menginput data lama, saya bisa belajar sejarah perusahaan. Sikapmu yang seperti ini yang membuat saya salut, ucap Maya. Tapi juga membuat saya khawatir. Rendra jelas-jelas sedang mencoba meminggirkanmu. Sementara itu, di ruang rapat kecil, Rendra sedang berbisik dengan Andi. Sudah kamu siapkan? Sudah, Pak. Jawab Andi sambil menunjukkan ember plastik kecil yang disembunyikan di dalam tas. Air comberan dari selokan belakang gedung. Bau sekali. Bagus. Senyum Rendra sinis. Jam 4 sore seperti biasa dia akan ke musala. Kita tunggu di lorong antara lantai 15 dan tangga darurat. Budi bagaimana, Pak? Tadi saya lihat dia tidak hadir meeting pagi. Rendra cemberut. Budi sedang sakit. Tapi tidak apa, kita berdua cukup untuk memberi pelajaran pada si kampungan itu. Yang tidak mereka ketahui, Budi sebenarnya sedang duduk di toilet, perutnya memang mulas karena stres. Di balik pintu bilik, ia berpikir keras tentang rencana jahat yang akan dilakukan atasannya. Hatinya terusik, tapi rasa takut kehilangan pekerjaan membuatnya bimbang. Pukul 10 pagi, Yudi yang sedang asyik menginput data lama, dikejutkan oleh telepon dari Pak Handoko. Yudi, bisa datang ke ruangan saya? Saya butuh bantuanmu menganalisis sesuatu. Yudi segera menuju lantai 25. Rendra yang melihatnya dari balik kaca kantor langsung cemburu. Lihat itu. Lagi-lagi direktur memanggilnya langsung. Seharusnya sebagai manajer, sayalah yang harus dihubungi. Andi mengangguk. Memang sudah keterlaluan, Pak. Tapi justru ini semakin membuktikan bahwa rencana kita hari ini perlu dilakukan. Sementara di ruang direktur, Pak Handoko sedang menunjukkan setumpuk dokumen pada Yudi. Ini data rahasia untuk akuisisi perusahaan baru. Saya butuh analisis mendalam tapi tidak ingin orang lain tahu. Kamu bisa handle. Yudi melihat dokumen itu dengan serius. Saya bisa, Pak. Tapi izinkan saya konsultasi dengan Pak Rendra sebagai atasan langsung. Tidak perlu, potong Pak Handoko. Proyek ini khusus untuk saya. Kerahasiaan adalah yang utama. Yudi mengangguk mengerti, meski dalam hatinya merasa tidak nyaman harus menyembunyikan sesuatu dari atasannya. Sepanjang siang, Yudi bekerja dengan intensitas tinggi. Ia menyelesaikan tugas input data dari Rendra dengan cepat, kemudian melanjutkan dengan analisis rahasia untuk Pak Handoko. Ketekunannya menarik perhatian banyak karyawan lain. Lihat itu, si anak ajaib lagi bekerja tanpa henti, bisik seorang staf dari divisi lain. Dia memang berbeda. Tidak seperti karyawan baru biasanya yang lebih suka bergosip. Pukul 3 sore,
Budi yang sudah kembali dari toilet mendekati Yudi. "Yudi, saya perlu bicara." "Ada apa, Bud? Kamu tadi tidak hadir meeting. Apa kamu sakit?" tanya Yudi dengan perhatian tulus. Budi menarik napas dalam. "Dengar, jam 4 nanti. Lebih baik kamu tidak ke musala seperti biasa." Yudi mengerutkan kening. "Kenapa? Ada apa jam 4? Saya tidak bisa bilang banyak. Tapi percayalah, ambil jalur lain hari ini. Atau wudhu di lantai lain saja." Sebelum Yudi bisa bertanya lebih lanjut, Budi sudah berbalik dan pergi dengan cepat. Yudi terdiam sejenak, mencerna kata-kata Budi yang misterius itu. Sementara di ruang server, Rendra dan Andi sedang memeriksa ember berisi air comberan yang mereka sembunyikan. "Bau sekali, Pak," keluh Andi sambil menutup hidung. "Apa tidak berbahaya ini?" "Justru itu tujuannya," jawab Rendra dingin. "Kita harus membuatnya malu sampai tidak mau lagi datang ke kantor." Pukul 3.45, Yudi menyelesaikan pekerjaannya. Ia merapikan meja dan bersiap untuk sholat asyar. Meski ingat akan peringatan Budi, ia memutuskan untuk tetap melalui rute biasa. Dalam hatinya, ia berpikir tidak ada alasan untuk mengubah kebiasaan hanya karena merasa terancam. "Allah bersama orang-orang yang sabar," bisiknya dalam hati sambil berjalan menuju lorong menuju musala. Di ujung lorong yang remang-remang, Rendra dan Andi sudah bersembunyi di balik pintu tangga darurat. Ember berisi air kotor sudah di tangan Andi. "Dia datang," bisik Rendra sambil mengintip dari celah pintu. "Siap-siap." Yudi berjalan dengan tenang. Pikirannya masih penuh dengan analisis data untuk Pak Handoko. Ia sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai. "Sekarang," desis Rendra. Tapi tepat saat Andi akan melompat, terdengar suara dari ujung lorong yang lain. "Yudi, tunggu." Maya berjalan cepat menghampiri Yudi. Wajahnya tampak cemas. "Pak Handoko minta kamu kembali ke ruangannya. Ada yang mendesak." Rendra dan Andi dengan cepat menarik diri kembali ke balik pintu. Ember berisi air comberan hampir saja tumpah. "Sial, gagal lagi," kutuk Rendra dalam hati. Yudi yang tidak tahu apa-apa hanya mengangguk pada Maya. "Baik, saya langsung ke sana." Rencana jahat itu sekali lagi gagal. Tapi dalam kegagalan itu, Rendra justru semakin dendam. Ia memutuskan bahwa besok, tidak ada lagi yang akan menggagalkan rencananya. Tidak ada peringatan, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. "Besok kita akan lebih hati-hati," bisiknya pada Andi yang tampak kecewa. Dia tidak akan selamat 2 kali. Keesokan harinya, langit di atas Jakarta tampak mendung, seolah mencerminkan suasana hati yang gelap di lantai 15 Kencana Group. Yudi tiba lebih pagi dari biasanya. Wajahnya sedikit pucat karena semalam kurang tidur menyelesaikan analisis rahasia untuk Pak Handoko. Tas kain sederhananya berisi dokumen-dokumen penting yang harus segera diserahkan. "Pagi, Maya," sapa Yudi ketika melihat koleganya sudah ada di tempat. "Pagi, Yudi. Kamu baik-baik saja? Wajahmu terlihat lelah." Tunas Maya penuh perhatian. "Sedikit kurang tidur saja. Tapi tidak apa," jawab Yudi sambil meletakkan tas di mejanya. Sepanjang pagi, Rendra tampak lebih diam dari biasanya. Dari balik kaca kantornya, matanya tak lepas mengawasi setiap gerak-gerik Yudi. Andi yang biasanya sibuk bergosip, hari ini justru terlihat gelisah, sering mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Pukul 10, Rendra mengadakan meeting singkat. "Tim, ada perubahan jadwal. Meeting dengan divisi pemasaran hari ini dimajukan menjadi jam 3 sore. Semua harus hadir." Maya mengangkat tangan. "Tapi Pak, jam 3 sore itu waktu presentasi saya dengan..." "Dibatalkan," potong Rendra kasar. "Meeting dengan divisi pemasaring lebih penting." Yudi yang duduk di sudut ruangan merasa ada yang aneh. Biasanya Rendra tidak pernah memaksakan jadwal meeting yang bertubrukan dengan komitmen lain. Sepanjang siang, Budi terlihat sangat gelisah. Beberapa kali ia mencoba mendekati Yudi, tapi selalu dihalangi oleh Andi yang sepertinya sengaja mengawasinya. "Budi, kamu mau bicara sesuatu?" tanya Yudi ketika akhirnya berhasil menangkap Budi sendirian di pantry. Budi melirik ke kiri kanan, lalu berbisik, "Jam 4 nanti, tolong
jangan lewat lorong biasa. Kenapa? Kemarin kamu juga bilang begitu, sahut Yudi penasaran. Saya tidak bisa jelaskan. Tapi percayalah, ambil tangga utama saja. Jangan lewat lorong ke musala. Sebelum Yudi bisa bertanya lebih lanjut, Andi sudah muncul di pintu pantry. Budi, Pak Rendra cari. Katanya ada yang penting. Budi menghela napas, lalu pergi dengan wajah pasrah. Pukul 3 sore, meeting dengan divisi pemasaran berlangsung tegang. Rendra sengaja memanjangkan meeting hingga mendekati jam 4. Masih ada poin terakhir yang harus kita bahas, ujar Rendra ketika jarum jam menunjukkan pukul 3.50. Tapi Pak, ini sudah waktunya, protes orang staf divisi pemasaran. Tidak apa, kita lanjutkan saja, potong Rendra. Yudi yang duduk di sudut ruangan mulai tidak nyaman. Ia biasanya tidak mau melewatkan waktu sholat asyar. Maaf Pak Rendra, izinkan saya keluar sebentar, pinta Yudi. Rendra tersenyum tipis. Tidak bisa. Meeting ini penting. Sholat bisa ditundakan. Tapi Pak, saya bilang tidak bisa, hardik Rendra. Semua yang hadir di ruangan itu terdiam. Mereka tahu Rendra sengaja berbuat kasar pada Yudi. Akhirnya pukul 4.20, meeting selesai. Yudi buru-buru keluar ruangan dan menuju musala. Karena terburu-buru, ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui lorong biasa, persis seperti yang diperingatkan Budi. Lorong itu sepi dan remang-remang, hanya diterangi oleh lampu darurat yang redup. Yudi berjalan cepat, pikirannya sudah di musala. Ia sama sekali tidak menyadari 3 bayangan yang bersembunyi di balik pintu tangga darurat. Bocah kampung itu datang, bisik Rendra. Andi mengangguk. Tangannya memegang erat ember plastik berisi air comberan yang mereka siapkan sejak pagi. Budi berdiri di belakang mereka, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Yudi sudah sampai di tengah lorong ketika tiba-tiba, splash, sebuah ember berisi air comberan yang kotor dan berbau busuk menyiramnya dari kepala hingga ujung kaki. Yudi terkejut, terbatuk-batuk. Matanya perih oleh air kotor yang mengandung limbah dapur dan sampah organik. Dasar kampungan. Pantas saja bau seperti sampah. Ternyata emang cocok dengan air comberan, teriak Andi sambil tertawa terbahak-bahak. Rendra melangkah keluar dari persembunyian. Senyum kecut mengembang di wajahnya. Wah, salah orang, Bang. Kami kira itu selokan yang mampet. Ternyata ada orangnya. Yudi berdiri diam. Air kotor menetes dari rambut dan bajunya yang sudah basah kuyup. Bau yang menusuk memenuhi hidungnya. Tapi yang lebih sakit adalah hatinya. Ia menatap Rendra, Andi, dan Budi yang berdiri dengan wajah-wajah penuh kemenangan. Kalian iri, ya? Ucap Yudi perlahan. Suaranya tenang namun menusuk. Iri karena seorang kampungan seperti saya mendapat perhatian lebih dari atasan. Rendra mendadak kehilangan senyumnya. Jangan ngaco, Dik. Kami iri sama lo? Mimpi kali. Kalau bukan iri, apa alasannya menyiksa saya seperti ini? Tatap Yudi tajam. Saya hanya ingin wudhu, ingin sholat. Apakah iman kalian sudah sedemikian kerdilnya hingga menghalangi orang beribadah? Perkataan Yudi membuat ketiganya terdiam. Bahkan Andi berhenti tertawa. Budi malah menunduk, tidak sanggup menatap mata Yudi yang penuh keteguhan. Lo jangan sok suci, hardik Rendra, tapi suaranya tidak lagi sepercaya diri tadi. Kembali ke tempat lo saja, kampungan. Yudi tidak bereaksi marah. Dengan tenang, ia mengusap air kotor dari wajahnya. Air comberan ini bisa membersihkan kotoran di badan saya. Tapi kalian, dengan apa akan membersihkan kotoran di hati? Ia berbalik dan berjalan meninggalkan mereka, meninggalkan jejak air kotor di lantai koridor. Langkahnya tetap tegap, meski tubuhnya basah dan berbau busuk. Rendra, Andi, dan Budi terdiam mematung. Kemenangan yang mereka rasakan tiba-tiba berubah menjadi kekosongan. Bahkan Rendra yang paling jahat pun merasa ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Di ujung lorong, Maya yang mendengar keributan datang terburu-buru. Matanya melotak melihat kondisi Yudi. Ya Allah, apa yang terjadi? Teriaknya. Tidak apa-apa, Maya, jawab Yudi tenang. Hanya sedikit percikan air. Tapi ini,
ini bau sekali. Ini air comberan. Yudi tersenyum getir. Mereka ingin menghinakan saya, tapi justru mempermalukan diri sendiri. Sementara di lorong, Budi akhirnya berbicara. Pak, kita keterlaluan. Diam, sergah Rendra, tapi suaranya lemah. Dia pantas menerimanya. Pantas? Sahut Budi berani. Karena dia lebih pintar, lebih rajin, lebih dihargai atasan. Rendra tidak bisa menjawab. Ia berbalik dan pergi dengan wajah merah padam. Andi mengikuti dari belakang, sementara Budi memilih untuk tetap di tempat, menatap genangan air kotor yang perlahan-lahan meresap ke lantai. Yudi yang basah kuyup dan berbau busuk itu justru berjalan dengan kepala tegak. Ia tahu, dalam pertempuran ini, yang kalah bukanlah orang yang disiram air comberan, tapi mereka yang tega menuangkannya. Yudi berjalan melalui koridor utama lantai 15 dengan tubuh basah kuyup dan berbau busuk. Setiap karyawan yang dilewatinya terhenti, ada yang memicingkan mata, ada yang mengangkat alis, dan tidak sedikit yang langsung menutup hidung. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi Yudi terus melangkah dengan kepala tegak, matanya memandang lurus ke depan. Yudi, tunggu. Maya berlari mengejarnya dengan wajah panik. Kamu tidak bisa seperti ini. Pulanglah, ganti baju dulu. Tidak, Maya, jawab Yudi dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Kalau saya pulang sekarang, berarti mereka menang. Tapi Maya bersikeras. Setidaknya kamu harus membersihkan diri. Kamu bau sekali, dan ini memalukan. Yudi berhenti, menatap Maya dengan lembut. Malu untuk siapa? Saya tidak yang melakukan kesalahan. Biarkan mereka yang melihat siapa sebenarnya yang pantas merasa malu. Dia melanjutkan perjalanan menuju musala, meninggalkan jejak bau tidak sedap sepanjang koridor. Beberapa karyawan yang tadinya berbisik, kini diam seribu bahasa, terpana oleh ketegaran pemuda ini. Sesampainya di musala, Yudi tidak langsung masuk. Dia berdiri di depan pintu, mempertimbangkan sesuatu. Mas Yudi? Suara office boy yang biasa membersihkan musala terdengar dari dalam. Apa yang terjadi? Kenapa bau sekali? Yudi tersenyum getir. Boleh saya pinjam keran air di belakang musala? Kang, saya tidak mau mencemari tempat suci ini dengan bau tidak sedap. Office boy itu mengangguk simpatik. Silakan, Mas. Sini saya antar. Sementara itu, di ruang kerjanya, Rendra mencoba berpura-pura sibuk, tapi tangannya masih gemetar. Andi yang duduk di depannya terlihat gelisah. Pak, tadi dia bilang kita iri, gumam Andi. Apa benar kita iri? Jangan bodoh, hardik Rendra, tapi suaranya tidak meyakinkan. Dia cuma mencari pembenaran. Tapi di sudut hatinya, Rendra mulai bertanya-tanya pada diri sendiri. Apakah benar semua ini bermula dari rasa iri? Iri karena Yudi yang hanya lulusan kampus biasa bisa lebih diperhatikan daripada dirinya yang bergelar master dari universitas ternama? Budi yang baru saja masuk ruangan itu langsung berbicara. Pak, saya tidak bisa terus begini. Apa yang kita lakukan tadi, itu salah. Rendra menatapnya tajam. Kamu mau keluar dari tim saya, Budi? Silakan. Tapi ingat, tanpa saya, kamu tidak akan bertahan lama di sini. Budi menghela napas. Dulu saya bergabung dengan Bapak karena janji untuk maju bersama. Tapi sekarang, kita justru menjatuhkan orang lain. Percakapan mereka terhenti ketika telepon di meja Rendra berdering. Dari speakerphone, suara Pak Handoko terdengar keras. Rendra, ke ruangan saya. Sekarang. Wajah Rendra langsung pucat. Siapa yang memberitahu beliau? Di belakang musala, Yudi membersihkan diri seadanya dengan air keran. Bajunya yang basah dia peras, lalu dia kenakan kembali. Meski sudah tidak terlalu bau, penampilannya tetap memprihatinkan. Mas Yudi, office boy itu menawarkan, saya ada baju cadangan. Meski tidak bagus, tapi bersih. Terima kasih, Kang. Tapi tidak usah. Saya harus menghadapi konsekuensi dari apa yang terjadi. Dia masuk ke musala dan mengambil wudhu dengan tenang.
Air yang jernih membasuh tubuhnya, membersihkan sisa-sisa kotoran fisik. Tapi luka di hatinya masih terasa. Saat dia keluar dari musala, sekelompok karyawan sedang menunggunya. Seorang wanita paruh baya dari divisi akuntansi menghampirinya. "Kami lihat apa yang terjadi, Yudi," ujarnya dengan suara bergetar. "Rendra dan kelompoknya sudah keterlaluan. Mau kami laporkan ke HRD." Yudi menggeleng. "Tidak perlu, Bu. Biar saya yang menghadapi." "Tapi ini sudah pelecehan," protes karyawan lain. "Justru karena ini pelecehan, biar saya yang menanganinya dengan cara saya," jawab Yudi tegas. Dia berjalan kembali ke kubikelnya. Kali ini, tidak ada yang berbisik. Tidak ada yang menutup hidung. Yang ada adalah tatapan hormat dan kekaguman. Sesampainya di mejanya, Yudi menemukan setumpuk dokumen bersih dan rapi. Seorang staf dari divisi lain telah mengambilnya dari lantai koridor dan mengeringkannya dengan hair dryer. "Terima kasih," ucap Yudi pada sekelilingnya. Maya yang sudah menunggu di samping mejanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku minta maaf, Yudi. Aku harusnya bisa mencegah ini. Ini bukan salahmu, Maya. Dan ini bukan tentang saya lagi. Ini tentang apa yang kita toleransi dalam lingkungan kerja kita." Sore itu, ketika jam pulang tiba, Yudi tidak langsung pergi. Dia duduk di mejanya, menatap dokumen-dokumen yang hampir rusak tadi. Dalam hatinya, sebuah tekad baru tumbuh. Bukan tekad untuk balas dendam, tapi tekad untuk mengubah budaya kerja yang toksik ini. Pukul 6 sore, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, telepon di mejanya berdering. "Yudi, ini Pak Handoko. Bisa kamu datang ke ruangan saya?" "Baik, Pak." Saya langsung naik. Sebelum pergi, Yudi menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. "Biarlah kebenaran yang berbicara," bisiknya. Di lantai 25, Pak Handoko sedang berdiri di depan jendela panoramanya. Ketika Yudi masuk, dia berbalik dan wajahnya langsung berubah melihat kondisi Yudi. "Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi," pinta Pak Handoko dengan suara berat. Yudi menarik napas dalam. "Saya lebih memilih untuk tidak bercerita, Pak. Tapi saya janji, mulai besok, saya akan fokus pada pekerjaan dan kontribusi saya untuk perusahaan." Pak Handoko mengamatinya dengan seksama. "Kamu berbeda, Yudi. Kebanyakan orang akan menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan lawannya." "Mungkin, Pak. Tapi saya percaya, kesuksesan sejati bukan tentang menjatuhkan orang lain, tapi tentang membangun diri sendiri dan orang di sekitar kita." Perkataan Yudi itu menggantung di udara, penuh makna dan kebijaksanaan yang tidak biasa untuk seorang karyawan junior. Pak Handoko tersenyum pelan. Dalam hatinya sudah membuat keputusan penting. Sementara itu, di parkiran bawah tanah, Rendra masih duduk di dalam mobilnya, tangan gemetar memegang setir. Kata-kata Yudi tadi masih terngiang di telinganya. "Apakah iman kalian sudah sedemikian kerdilnya hingga menghalangi orang beribadah?" Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun karirnya, Rendra merasa kecil. Sangat kecil. Malam telah menyelimuti Jakarta, namun lampu di kubikel Yudi masih menyala. Setelah pertemuan dengan Pak Handoko, Yudi memutuskan untuk tetap tinggal di kantor. Tubuhnya yang lelah ditopang oleh tekad yang membara. Di mejanya yang sederhana, terdapat 2 set dokumen. 1 laporan analisis rahasia untuk Pak Handoko, dan 1 lagi data-data yang berhasil ia kumpulkan tentang kesalahan Rendra dan kelompoknya. "Demi Tuhan, Yudi, pulanglah," pinta Maya melalui telepon. "Kamu sudah melalui hari yang berat." "Tidak, Maya. Justru karena hari yang berat, saya harus menyelesaikan ini," jawab Yudi sambil menatap layar komputernya. "Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" Setelah menutup telepon, Yudi berdiri dan berjalan ke jendela. Dari lantai 15, ia bisa melihat gemerlap lampu kota Jakarta. Di kejauhan, ia bisa membayangkan permukiman kumuh tempat tinggalnya, di mana ibunya mungkin sedang khawatir menunggu kepulangannya. "Maaf, Ibu," bisiknya pelan. "Malam ini anakmu harus berjuang." Dia kembali ke mejanya dan membuka file-file rahasia yang diberikan Pak Handoko. Proyek akuisisi perusahaan baru ini sangat penting, dan analisisnya harus sempurna.
Tapi pikirannya terus kembali kepada kejadian siang itu. Rasa malu, marah, dan kecewa bergolak dalam hatinya. Balas dendam atau pengampunan, gumamnya sambil menatap dokumen-dokumen yang berisi bukti-bukti kesalahan Rendra. Tiba-tiba, ingatannya melayang kepada nasihat almarhum ayahnya. Nak, ketika orang menyakitimu, kamu punya dua pilihan, membalas dengan keburukan yang sama, atau membalas dengan kebaikan yang lebih besar. Pilihan pertama akan membuatmu sama dengannya. Pilihan kedua akan membuatmu lebih mulia. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi ayah, ini sakit sekali. Mereka tidak hanya menghinaku, tapi juga menghalangiku beribadah. Sebagai jawaban, seolah-olah ia mendengar suara ayahnya dari jauh. Justru karena itulah kamu harus memaafkan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pukul 9 malam, Yudi memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia menuju pantry dan membuat kopi instan. Di sana, ia bertemu dengan office boy yang membantunya tadi. Masih di sini, Mas Yudi? Tanya office boy itu dengan wajah penuh perhatian. Masih, Kang. Banyak yang harus diselesaikan. Office boy itu duduk di sampingnya. Tadi siang, saya lihat apa yang terjadi. Sebenarnya, bukan hanya Mas Yudi yang pernah diperlakukan seperti itu oleh Pak Rendra. Yudi menatapnya. Apa maksudmu? Sudah 3 karyawan sebelumnya yang keluar karena tidak tahan diperlakukan semena-mena. Tapi tidak ada yang berani melapor karena takut. Cerita office boy itu membuat Yudi tersentak. Ternyata, ini bukan pertama kalinya Rendra bertindak jahat. Kenapa tidak ada yang melapor? Siapa yang akan percaya? Pak Rendra punya koneksi kuat di perusahaan ini. Dan korban-korbannya biasanya dari kalangan menengah ke bawah seperti kita. Perkataan office boy itu seperti tamparan. Yudi menyadari bahwa ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang sistem yang membiarkan ketidakadilan terjadi. Pukul 10 malam, Maya tiba-tiba muncul di pintu kubikelnya dengan membawa 2 kotak makan malam. Aku tahu kamu belum makan, ujarnya sambil menaruh kotak makan di meja Yudi. Maya, kamu tidak harus. Diam dan makan, potong Maya dengan lembut. Kita teman, kan? Mereka makan bersama dalam diam. Setelah selesai, Maya berbicara dengan serius. Aku sudah bicara dengan beberapa rekan dari divisi lain. Mereka siap menjadi saksi jika kamu mau melapor ke HRD. Yudi menggeleng. Saya sudah putuskan, Maya. Saya tidak akan melapor. Tapi saya akan melawan dengan cara yang berbeda, lanjut Yudi. Saya akan membuktikan bahwa integritas dan kerja keras akan selalu menang atas kelicikan dan intimidasi. Malam semakin larut. Pukul 11, Yudi mulai menyusun strategi. Daripada menggunakan data yang ia kumpulkan untuk menjatuhkan Rendra, ia justru memikirkan cara untuk memperbaiki sistem kerja di divisinya. Jika Rendra dipecat, yang ada akan datang manajer baru yang mungkin sama buruknya. Tapi jika saya bisa mengubah cara kerjanya, bisiknya pada diri sendiri. Pukul 1 pagi, ide besar mulai terbentuk dalam pikirannya. Sebuah proposal untuk restrukturisasi divisi analisis data, yang tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tapi juga mencegah penyalahgunaan wewenang. Dia mulai mengetik dengan penuh semangat. Jari jemarinya menari di atas keyboard, menuangkan semua pemikiran dan ide-idenya. Proposal itu tidak hanya berisi kritik, tapi juga solusi-solusi konstruktif. Pukul 3 pagi, mata Yudi sudah berat, tapi tekadnya tidak pudar. Ia berjalan ke kamar kecil dan membasuh wajahnya. Di cermin, ia melihat bayangan sendiri yang lelah. Kamu bisa, Yudi. Untuk semua orang yang pernah diperlakukan tidak adil di tempat ini. Pukul 4 pagi, proposalnya hampir selesai. Namun sesuatu masih mengganjal di hatinya. Ia membuka laci dan mengeluarkan dokumen berisi bukti-bukti kesalahan Rendra. Haruskah saya sertakan ini? Tanyanya pada diri sendiri. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk tidak menyertakannya. Ini bukan tentang menjatuhkan Rendra. Ini tentang membangun divisi yang lebih baik. Pukul 5 pagi, ketika fajar mulai menyingsing, Yudi mengirimkan proposalnya ke email Pak Handoko. Dengan tubuh yang lelah tapi hati yang lega, ia bersiap untuk pulang.
Sebelum pergi, ia berdiri di depan jendela lagi, menyaksikan matahari terbit yang indah. Hari baru akan segera dimulai, dan ia siap menghadapinya dengan keberanian baru. Setiap cobaan adalah kesempatan untuk tumbuh, bisiknya sambil menatap mentari pagi. Di perjalanan pulang, ia membeli breakfast untuk ibunya. Meski lelah, senyumnya tulus. Ia telah memilih jalan yang lebih tinggi, bukan balas dendam, tapi perbaikan. Bukan kebencian, tapi pengampunan. Dan ketika ia akhirnya tiba di gubuk kecilnya, melihat ibunya tersenyum bangga, ia tahu pilihannya tepat. Kemenangan sejati bukan tentang menghancurkan lawan, tapi tentang tetap mempertahankan kemanusiaan dan integritas di tengah segala tekanan. Hari itu, Yudi tidak hanya menghasilkan proposal brilian untuk perusahaannya, tapi yang lebih penting, ia telah menemukan jati dirinya yang sebenarnya, seorang pemuda yang tidak akan pernah membiarkan kesulitan mengubahnya menjadi seseorang yang tidak ia inginkan. Minggu-minggu berikutnya pasca insiden air comberan, Yudi berubah total. Bukan menjadi pribadi yang pendendam atau penakut, melainkan seseorang yang lebih berhati-hati dan strategis. Setiap pagi, ia tetap datang lebih awal, namun kini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang politik kantor yang terjadi di sekelilingnya. Suatu Senin pagi, Maya mendapati Yudi sedang memasang webcam kecil di atas monitor komputernya. "Yudi, apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan suara berbisik. "Melindungi diri, Maya," jawab Yudi tanpa menoleh. "Setelah kejadian itu, saya sadar bahwa dalam pertempuran melawan ketidakadilan, bukti adalah senjata terkuat. Tapi bukankah kamu bilang tidak akan balas dendam?" "Ini bukan balas dendam." Yudi akhirnya menoleh ke Maya, matanya penuh keyakinan. "Ini dokumentasi. Jika suatu saat nanti diperlukan, akan ada catatan tentang apa yang sebenarnya terjadi di divisi ini." Selama sebulan penuh, Yudi bekerja dengan metode baru. Setiap interaksi dengan Rendra dan kelompoknya, ia catat dengan rapi. Setiap tugas yang diberikan secara tidak wajar, ia dokumentasikan. Setiap pencapaiannya, ia backup dengan bukti-bukti digital. Suatu sore, Budi menghampiri Yudi dengan wajah penuh penyesalan. "Yudi, saya ingin minta maaf." Yudi menatapnya lama. "Untuk yang mana, Bud? Untuk menyiram saya dengan air comberan? Atau untuk diam ketika tahu rencana jahat itu?" "Untuk semuanya," jawab Budi dengan suara bergetar. "Saya tidak bisa tidur sejak kejadian itu. Kalau memang kamu menyesal, bantu saya perbaiki sistem di sini," ujar Yudi. "Kamu bisa mulai dengan tidak lagi ikut dalam rencana-rencana kotor Rendra." Budi mengangguk pelan. "Mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Rendra tahu kamu sedang mengerjakan proyek rahasia untuk Pak Handoko. Dia ingin menggagalkannya." Informasi dari Budi itu membuat Yudi semakin waspada. Malam itu, ia bekerja lembur sendirian. Ketika semua karyawan sudah pulang, ia mulai menganalisis pola kerja Rendra selama beberapa bulan terakhir. "Aha!" teriaknya pelan ketika menemukan ketidakberesan dalam laporan keuangan divisi mereka. "Ini dia." Ternyata, Rendra telah melakukan markup biaya proyek selama bertahun-tahun. Dana yang seharusnya untuk pengembangan divisi, masuk ke kantong pribadinya. Yudi menemukan setidaknya 5 proyek fiktif yang dananya menguap. Pukul 11 malam, tiba-tiba pintu divisi terbuka. Rendra masuk dengan wajah merah dan bau alkohol. "Masih bekerja, si anak emas?" sengutnya dengan bahasa yang tidak jelas. Yudi dengan cepat menyembunyikan data yang sedang ia analisis. "Hanya menyelesaikan beberapa laporan, Pak." Rendra mendekat dengan langkah sempoyongan. "Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu mengumpulkan bukti-bukti untuk menjatuhkan saya." "Saya tidak tahu apa yang Bapak maksud," jawab Yudi tenang, sambil diam-diam mengaktifkan perekam di ponselnya. "Jangan main-main dengan saya." Rendra membanting tangannya ke meja Yudi. "Saya punya mata-mata di setiap sudut perusahaan ini. Kalau memang Bapak tidak melakukan kesalahan, tidak perlu takut," sahut Yudi tetap tenang. Rendra tertawa sinis. "Kamu pikir dengan kerja keras dan integritas bisa sukses di dunia korporat? Naif. Di sini, yang berkuasa adalah mereka yang pandai bermain politik." Percakapan itu terekam dengan jelas. Ketika Rendra akhirnya pergi, Yudi menyimpan rekaman itu dengan aman.
Bukti pertama sudah ia dapatkan. Keesokan harinya, Yudi mulai mengumpulkan bukti-bukti lain. Dengan bantuan Maya yang kini sepenuhnya berada di pihaknya, mereka menyusun dokumen-dokumen yang mencurigakan. "Maya, lihat ini," bisik Yudi suatu siang. "Proyek pengembangan software analisis data tahun lalu. Harganya terlalu mahal untuk spesifikasi seperti ini." Maya memeriksa dokumen itu. "Ini sama dengan proyek yang sedang kita kerjakan sekarang. Bedanya, harganya 3 kali lipat lebih murah." Mereka berdua menemukan pola yang sama dalam beberapa proyek lainnya. Rendra jelas-jelas melakukan korupsi sistematis. Suatu hari, Pak Handoko memanggil Yudi. "Proyek akuisisi yang kamu kerjakan sangat bagus. Tapi saya dengar ada yang tidak beres di divisi kamu." Yudi menarik napas dalam. "Semua under control, Pak. Saya sedang melakukan improvement kecil-kecilan. Jangan ragu untuk melapor jika ada masalah," pesan Pak Handoko dengan maksud. Yudi hanya mengangguk. Ia tahu waktunya belum tiba untuk membongkar semua ini. Minggu ketiga, Budi datang dengan informasi mengejutkan. "Rendra tahu kamu sedang mengumpulkan bukti. Dia berencana memecat kamu dengan alasan melakukan kesalahan fatal dalam proyek akuisisi." "Bagaimana caranya?" tanya Yudi. "Dia akan memanipulasi data yang kamu kerjakan. Besok ketika presentasi dengan investor, data yang kamu tunjukkan akan salah." Malam itu, Yudi bekerja sampai larut untuk mengamankan data-datanya. Ia membuat backup di beberapa tempat berbeda, termasuk menyimpannya di cloud storage yang tidak diketahui siapa-siapa. Keesokan paginya, tepat sebelum presentasi, Yudi memeriksa semua data untuk terakhir kalinya. Dan benar, ada yang telah mengubah angka-angkanya secara halus. Jika tidak diperiksa ulang, presentasi itu akan berakhir dengan kegagalan total. "Dia memang tidak main-main," gumam Yudi sambil memperbaiki data yang telah dimanipulasi. Presentasi berjalan sukses. Investor sangat terkesan dengan analisis Yudi. Rendra yang duduk di sampingnya terlihat bingung sekaligus marah. Setelah acara, Rendra menghadang Yudi di koridor. "Beruntung sekali kamu hari ini." "Bukan keberuntungan, Pak. Tapi kehati-hatian," jawab Yudi dingin. "Saya selalu membackup pekerjaan saya di beberapa tempat." Wajah Rendra berubah pucat. Ia tahu pesan Yudi sangat jelas. Permainannya sudah diketahui. Malam itu, Yudi menyusun semua bukti yang telah ia kumpulkan. Dari rekaman percakapan, dokumen korupsi, hingga bukti upaya sabotase. Semuanya tertata rapi dalam sebuah file khusus. Tapi ia belum mengirimnya ke siapa-siapa. Ia masih memberikan kesempatan terakhir pada Rendra untuk berubah. Esoknya, Yudi menghampiri Rendra di ruangannya. "Pak, saya ingin bicara berdua." Rendra menatapnya sinis. "Apa lagi yang kamu mau?" "Saya tahu segalanya. Tentang markup proyek, tentang upaya sabotase, tentang semuanya." Rendra tertawa getir. "Bisa buktikan?" Yudi mengangguk. "Saya bisa. Tapi saya tidak mau. Saya hanya ingin Bapak berhenti. Kembali ke jalan yang benar. Jangan mengancam saya, anak muda." "Ini bukan ancaman, Pak. Ini peringatan. Berhenti sekarang, sebelum semuanya terlambat." Tapi Rendra hanya tertawa dan mengusir Yudi keluar dari ruangannya. Ketika pintu tertutup, Yudi tahu bahwa pertempuran besar tidak bisa dihindari lagi. Ia telah memberikan kesempatan, tapi Rendra memilih untuk tetap dalam jalannya yang salah. Malam itu, di gubuk kecilnya, Yudi berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, bimbinglah saya. Saya tidak ingin menjatuhkan siapapun, tapi kebenaran harus ditegakkan." Ia menyadari bahwa pengumpulan bukti ini bukan lagi tentang membela diri sendiri, tapi tentang membersihkan perusahaan dari praktik-praktik korup yang merugikan banyak pihak. Persiapan sudah selesai. Senjata sudah terkumpul. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan balik yang elegan dan tepat sasaran. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menciptakan irama yang tak menentu di atas atap seng yang bocor. Yudi baru saja pulang dari kantor. Wajahnya tampak lesu dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari biasanya. Di meja makan kecil, ibunya sudah menyiapkan makan malam sederhana, nasi,
semur tahu, dan sayur kangkung. "Ibu, maaf saya pulang terlambat lagi," ucap Yudi sambil mencium tangan ibunya. Ibu Yudi memandangi anaknya dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Sudah sebulan lebih kamu pulang larut malam, Yud. Wajahmu semakin pucat. Apa pekerjaan di kantor itu terlalu berat?" Yudi memaksakan senyum. "Tidak, Bu. Hanya sedang ada proyek penting." Mereka makan dalam keheningan untuk beberapa saat. Hanya terdengar suara hujan dan tetesan air dari ember-ember yang ditempatkan di sudut ruangan. Tiba-tiba, Ibu Yudi meletakkan sumpitnya. "Kemarin, tetangga kita, Bu Siti, bilang anaknya melihatmu di televisi. Katanya ada berita tentang perusahaan tempat kamu bekerja. Ada masalah korupsi, katanya." Yudi menghela napas. Berita tentang investigasi internal di Kencana Group memang sudah mulai beredar, meski belum menyebut nama-nama spesifik. "Ibu, itu bukan..." "Yudi," potong ibunya dengan suara tegas yang jarang digunakan. "Ibu tidak mau anak ibu terlibat masalah. Kita memang miskin, tapi kita punya harga diri. Lebih baik kamu keluar dari pekerjaan itu." Yudi terkejut. "Ibu, tidak seperti itu. Saya justru sedang berusaha memperbaiki keadaan di sana." "Memperbaiki?" Ibunya mengerutkan kening. "Kamu hanya karyawan baru, Nak. Biarkan yang berwenang yang urus masalah begituan." Percakapan mereka terputus ketika terdengar ketukan pintu. Ternyata Pak RT dan beberapa tetangga lainnya datang dengan wajah-wajah serius. "Maaf mengganggu, Bu. Kami dengar Yudi bekerja di Kencana Group yang sedang ada masalah itu," ujar Pak RT. "Kami khawatir ini akan berdampak pada lingkungan kita." Ibu Yudi tampak semakin cemas. "Apa maksudnya, Pak?" "Salah satu tersangka korupsi di perusahaan itu ternyata keponakan preman yang sering meresahkan wilayah kita. Kami khawatir Yudi akan menjadi sasaran mereka." Yudi berdiri, wajahnya tegas. "Saya tidak melakukan kesalahan apapun, Pak RT. Justru saya sedang berusaha mengungkap kebenaran." "Kebenaran?" sindir salah satu tetangga. "Di zaman sekarang, kebenaran itu bisa membunuhmu, Dik. Pikirkan juga keselamatan orang tuamu." Perkataan itu membuat Yudi terdiam. Ia belum pernah mempertimbangkan bahwa perjuangannya bisa membahayakan keselamatan ibunya. Setelah tetangga pergi, Ibu Yudi duduk dengan lesu di kursi kayunya. Dengar kata tetangga, "Nak, keluar saja dari pekerjaan itu. Ibu tidak mau kehilangan kamu seperti kehilangan ayahmu dulu." "Ayah?" Yudi terkejut. "Apa hubungannya dengan ayah?" Ibu Yudi menunduk. Air mata mulai menetes. "Ayahmu dulu juga seperti kamu. Idealis, ingin memperbaiki segala ketidakadilan. Lihat apa yang terjadi. Dia tewas dalam kecelakaan di tempat kerja." Yudi terduduk lemah. Selama ini, ia selalu diberitahu bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja biasa. Ibu tidak pernah cerita yang sebenarnya. "Karena ibu tidak ingin kamu mengikuti jejaknya," tangis ibunya. "Sekarang ibu melihat api yang sama di matamu. Api yang sama yang dulu ada di mata ayahmu." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah ayahnya meninggal, Ibu Yudi bercerita panjang lebar. Ternyata, ayah Yudi dulu adalah aktivis buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja di perusahaannya. Beberapa hari sebelum meninggal, ia mengaku sedang mengumpulkan bukti korupsi atasannya. Dan setelah dia meninggal, semua bukti itu hilang, ucap Ibu Yudi dengan suara hancur. Polisi menyimpulkan sebagai kecelakaan kerja, tapi ibu tahu kebenarannya. Yudi memeluk ibunya yang sedang terisak. Hatinya sakit mendengar cerita itu, tapi justru semakin menguatkan tekadnya. "Ibu, justru karena ayah, saya harus melanjutkan perjuangan ini, agar tidak ada lagi korban seperti ayah." "Tidak, Nak. Ibu tidak mau kehilangan kamu juga," ibunya memohon. Percakapan mereka berlanjut hingga larut malam. Yudi mencoba meyakinkan ibunya bahwa zaman sudah berbeda, bahwa ada sistem yang lebih baik sekarang. Tapi ketakutan seorang ibu tidak mudah dihilangkan. Keesokan harinya di kantor, Yudi mendapat kabar mengejutkan. Rumah kontrakan Budi diobrak-abrik oleh orang tidak dikenal.
Untungnya Budi dan keluarganya tidak ada di rumah. Mereka meninggalkan pesan, bisik Budi pada Yudi dengan wajah pucat. Berhenti mengungkap kasus ini, atau nyawa taruhannya. Yudi langsung menelepon ibunya. Ibu, baik-baik saja di rumah. Kenapa? Nak? Ada apa? Suara ibunya bergetar. Tidak ada apa-apa, Ibu. Hanya ingin mendengar suara ibu. Setelah menutup telepon, Yudi berpikir keras. Ancaman sudah mulai nyata. Tapi justru ini membuatnya yakin bahwa mereka sedang di jalan yang benar. Malam itu, Yudi pulang lebih awal. Ia mengajak ibunya makan malam di warung dekat rumah. Sesuatu yang jarang mereka lakukan sejak ia mulai bekerja. Ibu, ucap Yudi sambil memegang tangan ibunya yang keriput. Saya janji akan berhati-hati. Tapi saya tidak bisa meninggalkan perjuangan ini. Jika semua orang baik memilih diam, maka yang jahat akan menguasai dunia. Ibu Yudi menatap anaknya lama sekali. Di matanya, ia melihat bayangan suaminya dulu, idealis, berani, dan tidak mudah menyerah. Kalau memang itu pilihanmu, ibu tidak bisa menghentikanmu. Akhirnya ibunya berkata dengan suara lirih. Tapi janji pada ibu, kamu akan lebih berhati-hati dari ayahmu. Simpan bukti-bukti di beberapa tempat. Punya teman yang bisa dipercaya. Dan, jangan pernah bekerja sendirian. Mata Yudi berkaca-kaca. Terima kasih, Ibu. Saya janji akan melakukan semuanya dengan hati-hati. Dan ingat, tambah ibunya sambil menatapnya dalam-dalam. Jika suatu saat kamu merasa terancam, tinggalkan segalanya. Hidupmu lebih berharga daripada kebenaran manapun. Malam itu, sebelum tidur, Yudi membuat keputusan penting. Ia akan melanjutkan perjuangannya, tapi dengan perlindungan ekstra. Ia membagi semua bukti yang ia kumpulkan ke beberapa orang terpercaya. Maya, Budi yang sudah bertobat, dan bahkan Office Boy yang dulu membantunya. Jika sesuatu terjadi pada saya, buka amplop ini dan serahkan ke pihak yang berwajib. Pesannya pada mereka. Konflik dengan keluarga telah usai, tapi perang sebenarnya baru akan dimulai. Yudi sekarang sadar bahwa ini bukan hanya tentang membela diri atau membersihkan perusahaan, tapi tentang melanjutkan warisan ayahnya, memperjuangkan keadilan, meski harus membayar mahal. Dan seperti ayahnya dulu, ia memilih untuk tidak mundur. Tapi dengan pelajaran dari masa lalu, ia akan lebih bijak dan lebih hati-hati. Kebenaran harus ditegakkan, tapi keselamatan juga harus dijaga. Pagi itu, Rendra tiba di kantor dengan wajah yang lebih muram dari biasanya. Matanya berkantung, menunjukkan bahwa ia mengalami sulit tidur semalaman. Begitu masuk ruangannya, ia langsung mengunci pintu dan menelepon seseorang. Sudah siapkan semuanya? Tanyanya dengan suara rendah. Di seberang telepon, suara Paro menjawab. Sudah, bos. Tapi ini risiko besar. Kalau ketahuan. Kita tidak akan ketahuan, potong Rendra kasar. Dengarkan baik-baik. Hari ini jam 10. Saya akan panggil dia ke ruang rapat kecil. Pastikan semua dokumen palsu sudah terpasang di komputernya sebelum itu. Setelah menutup telepon, Rendra membuka laci rahasia di mejanya dan mengeluarkan sebuah flash disk. Isinya adalah virus komputer yang dirancang khusus untuk mengubah data secara otomatis dan meninggalkan jejak digital yang mengarah ke Yudi. Pukul 8 pagi, ketika Yudi tiba di kubikelnya, ia langsung merasakan ada yang tidak beres. Komputernya terasa lebih lambat dari biasanya. Maya, panggilnya pada koleganya yang duduk di sebelah. Komputer saya terasa aneh. Tadi pagi ada yang pakai. Maya menggeleng. Tidak ada. Kenapa? Sepertinya ada program yang berjalan di background. Jawab Yudi sambil memeriksa task manager. Tapi sebelum ia bisa memeriksa lebih lanjut, Rendra sudah muncul dengan senyum palsunya. Yudi, meeting jam 10 di ruang rapat kecil. Saya butuh bantuanmu untuk presentasi data penjualan. Baik, Pak. Jawab Yudi sambil masih memeriksa komputernya. Begitu Rendra pergi, Maya berbisik. Hati-hati, Yudi. Rendra terlalu ramah pagi ini. Biasanya dia tidak seperti itu. Yudi mengangguk. Saya juga merasa ada yang tidak beres. Dia segera membackup semua data pentingnya ke hard drive eksternal. Pengalamannya selama ini mengajarkan untuk selalu waspada. Pukul 9.30,
Andi mendatangi Yudi. Rendra minta data penjualan triwulan ini untuk meeting nanti. Data yang mana tepatnya? Tanya Yudi. Semuanya. Plus proyeksi untuk kuartal depan. Yudi menyerahkan data yang diminta, tapi tetap menyimpan kopiannya. Instingnya berkata bahwa ini adalah jebakan. Tepat jam 10, Yudi masuk ke ruang rapat kecil. Rendra sudah duduk di sana bersama seorang pria yang tidak dikenalnya. Yudi, ini Pak Joko dari internal audit. Perkenalkan Rendra dengan senyum lebar. Kebetulan hari ini ada pemeriksaan rutin. Yudi merasa aneh. Pemeriksaan internal audit biasanya dijadwalkan jauh-jauh hari, tidak mendadak seperti ini. Selamat pagi, Pak. Sapa Yudi pada Pak Joko. Pagi. Saya ingin memeriksa data penjualan yang kamu kerjakan kemarin, ujar Pak Joko dengan wajah serius. Yudi membuka laptopnya dan menampilkan data yang diminta. Tapi ketika ia membuka file proyeksi penjualan, semuanya berantakan. Angka-angka tidak sesuai dengan yang ia input, dan ada beberapa transaksi fiktif yang tidak pernah ia buat. Ada masalah? Tanya Rendra dengan nada pedas. Sepertinya data ini error, jawab Yudi tetap tenang. Pak Joko mengerutkan kening. Ini serius. Ada indikasi manipulasi data di sini. Rendra berpura-pura terkejut. Manipulasi? Yudi, apa yang kamu lakukan? Yudi menarik napas dalam. Ia sekarang paham bahwa ini adalah jebakan yang sudah direncanakan. Boleh saya periksa log system? Pinta Yudi. Tidak perlu, sahut Rendra cepat. Pak Joko sudah melihat buktinya dengan mata kepala sendiri. Tapi Pak Joko justru mengangguk. Silakan periksa. Saya ingin melihat versi lengkapnya. Yudi dengan cepat membuka sistem log. Dan di sana terlihat bahwa komputernya diakses oleh user lain tadi pagi jam 6.30, saat ia belum tiba di kantor. Lihat, Pak Joko, tunjuk Yudi. Komputer saya diakses oleh orang lain sebelum saya datang. Rendra tersentak. Itu pasti kamu. Kamu datang pagi dan lupa logout. Tidak mungkin, bantah Yudi. Saya baru tiba jam 7.45. Dan yang lebih penting, ia membuka backup data yang disimpannya di hard drive eksternal. Data asli saya sama sekali berbeda dengan yang ada di komputer. Perbedaan antara data asli dan data yang sudah dimanipulasi sangat jelas. Pak Joko langsung memahaminya. Ini serius, ucap Pak Joko. Ada upaya framing di sini. Rendra mulai panik. Bagaimana kamu tahu data di hard drive MU yang asli? Bisa saja kamu yang memalsukannya. Yudi tersenyum tipis. Karena data di hard drive saya sudah saya setor ke notaris kemarin sore. Jadi ada cap waktu yang membuktikan kapan data itu dibuat. Rendra terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka Yudi akan sejauh itu melindungi dirinya. Pak Joko, lanjut Yudi. Saya juga punya rekaman CCTV yang menunjukkan siapa yang masuk ke kubikel saya pagi tadi. Rendra langsung berkeringat dingin. CCTV? Di mana? Kamera kecil yang saya pasang sendiri, jawab Yudi. Setelah kejadian air comberan, saya merasa perlu melindungi diri. Pak Joko menghela napas. Rendra, saya pikir kita perlu bicara berdua. Yudi keluar dari ruangan dengan tenang. Di luar, Maya dan beberapa karyawan lain sudah menunggu dengan wajah cemas. Bagaimana? Tanya Maya. Semuanya under control, jawab Yudi. Rencana mereka gagal. Tapi di dalam ruangan, drama justru baru dimulai. Pak Joko yang ternyata adalah kepala divisi internal audit, berbicara tegas pada Rendra. Saya sudah dapat laporan tentang markup proyek yang kamu lakukan selama ini. Sekarang dengan upaya framing ini, semakin memperkuat bukti-bukti terhadapmu. Rendra tertawa getir. Kamu pikir dengan itu semua bisa menjatuhkan saya? Saya punya koneksi di mana-mana. Koneksimu tidak akan berguna ketika berhadapan dengan bukti-bukti kuat, jawab Pak Joko dingin. Sore itu, suasana di divisi analisis data sangat tegang. Semua orang tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi, tapi tidak ada yang berani bertanya secara langsung. Ketika jam pulang tiba, Yudi mendapat telepon dari Pak Handoko. Yudi, besok jam 9 ada rapat direksi.
Kamu diharapkan hadir untuk memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi. Siap, Pak. Malam itu, Rendra tidak pulang ke rumahnya. Ia pergi ke sebuah bar mewah dan minum sampai larut. Di sana, ia menelepon seseorang. Gagal lagi, katanya dengan suara parau. Tapi saya belum selesai. Saya punya rencana cadangan. Di seberang telepon, suara itu memperingatkan. Sudah cukup, Rendra. Kamu sudah kalah. Terima saja. Tidak akan, geram Rendra. Besok di rapat direksi, saya akan pastikan dia hancur. Tapi yang tidak diketahui Rendra adalah, semua percakapan teleponnya sudah disadap oleh tim internal audit yang bekerja sama dengan pihak berwajib. Jaring sudah mulai mengencang, dan Rendra justru semakin dalam terperangkap dalam jebakannya sendiri. Sementara Yudi, di gubuk kecilnya, sedang mempersiapkan presentasi untuk rapat besok. Ia tahu pertempuran besar akan terjadi, dan ia harus siap dengan semua senjata yang dimilikinya. Kebenaran versus kekuasaan. Integritas versus kelicikan. Besok, semuanya akan berakhir. Pukul 6 pagi, Yudi sudah berada di kubikelnya. Matahari belum sepenuhnya terbit, memberikan cahaya keemasan yang menyelinap melalui jendela gedung pencakar langit. Di depannya terbentang dokumen-dokumen yang akan menjadi senjatanya dalam rapat direksi nanti. Tapi sesuatu mengganjal di hatinya. Apakah dengan menjatuhkan Rendra, masalah akan selesai? Gumamnya pada diri sendiri. Maya tiba dengan wajah masih mengantuk. Kamu sudah di sini? Aku pikir aku yang paling pagi. Tidak bisa tidur, jawab Yudi singkat. Maya memperhatikan dokumen di meja Yudi. Ini semua bukti untuk menjatuhkan Rendra. Yudi mengangguk pelan. Tapi semakin saya lihat, semakin saya sadar bahwa Rendra bukanlah akar masalah. Dia hanya produk dari sistem yang rusak. Apa maksudmu? Lihat, Yudi menunjuk diagram yang ia buat semalam. Rendra bisa melakukan semua ini karena tidak ada check and balance yang baik. Sistem pengawasan di perusahaan ini terlalu lemah. Pukul 7 pagi, Budi datang dengan wajah tegang. Rendra sudah di kantor. Dia sedang berkumpul dengan beberapa manajer lain di ruang smoking area. Terdengar mereka sedang merencanakan sesuatu untuk rapat nanti. Terima kasih infonya, Bud, ucap Yudi. Tapi kali ini, kita akan lawan dengan cara berbeda. Dengan cara apa? Tanya Maya penasaran. Yudi mengambil napas dalam. Daripada fokus pada kesalahan Rendra, saya akan usulkan restrukturisasi sistem pengawasan di perusahaan. Dengan begitu, tidak hanya Rendra yang tidak bisa berbuat curang, tapi juga semua pihak. Budi terkesima. Kamu tidak mau menjatuhkannya. Menjatuhkan seseorang itu mudah, Bud. Tapi memperbaiki sistem sehingga tidak ada lagi yang bisa melakukan hal serupa, itulah tantangan sebenarnya. Pukul 8 pagi, Yudi mendapat telepon tak terduga dari Pak Handoko. Yudi, ada perubahan jadwal. Rapat dimajukan menjadi jam 8.30. Dan, ada beberapa anggota direksi yang tidak bisa hadir nanti. Siapa yang tidak hadir, Pak? Tanya Yudi. Yang pasti hadir hanya saya, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional. Yang lain ada urusan mendadak. Yudi segera mencium sesuatu yang tidak beres. Begitu menutup telepon, ia segera menghubungi Pak Joko dari internal audit. Pak Joko, ada yang aneh. Rapat direksi tiba-tiba dimajukan dan beberapa anggota tidak hadir. Pak Joko terdiam sejenak. Saya juga baru dapat info. Sepertinya Rendra sudah melakukan pendekatan pada beberapa anggota direksi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertahankan rencanamu. Kebenaran akan bicara dengan sendirinya. Tepat jam 8.30, ruang direksi sudah penuh. Selain Pak Handoko, hadir juga Direktur Keuangan Pak Wisnu dan Direktur Operasional Ibu Sari. Rendra duduk di samping mereka dengan senyum percaya diri. Yudi, sapa Pak Handoko. Kami sudah mendengar tentang insiden kemarin. Apa yang bisa kamu jelaskan? Yudi berdiri dengan tenang. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya menyampaikan presentasi tentang improvement sistem pengawasan di perusahaan kita. Rendra langsung menyela. Kita di sini untuk membahas upaya pembocoran data yang kamu lakukan,
bukan untuk presentasi. Justru ini berkaitan langsung, Pak Rendra, sahut Yudi tetap sopan. Karena lemahnya sistem pengawasanlah yang memungkinkan berbagai penyimpangan terjadi. Ibu Sari tertarik. Lanjutkan, Yudi. Yudi mulai mempresentasikan analisis mendalamnya. Ia menunjukkan bagaimana sistem saat ini rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, tidak hanya di divisi analisis data, tapi juga di divisi lain. Dan untuk membuktikan kerentanan sistem ini, lanjut Yudi, saya akan tunjukkan bagaimana data bisa dimanipulasi dengan mudah. Dia mendemonstrasikan dengan data dummy bagaimana seseorang dengan akses tertentu bisa mengubah data tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Pak Wisnu terkesima. Ini serius. Berarti laporan keuangan kita selama ini bisa saja tidak akurat. Tepat sekali, Pak. Dan sayangnya, Yudi menatap Rendra, ada yang memanfaatkan celah ini untuk keuntungan pribadi. Rendra langsung membela diri. Ini fitnah. Dia hanya mencoba menutupi kesalahannya sendiri. Tapi Yudi tidak langsung menyerang. Saya tidak sedang menuduh siapa-siapa. Saya hanya menunjukkan bahwa sistem kita perlu diperbaiki. Dan untuk itu, saya sudah menyusun proposal restrukturisasi. Dia membagikan proposal yang telah disusunnya semalam. Isinya tidak hanya tentang perbaikan sistem T, tapi juga tentang pembentukan tim audit independen dan sistem whistleblower yang aman. Pak Handoko membaca proposal itu dengan seksama. Ini brilian. Kamu berpikir jauh ke depan, Yudi. Terima kasih, Pak. Tapi ini bukan karya saya sendiri. Banyak rekan yang membantu, termasuk Budi dan Maya yang berani menyuarakan kebenaran meski ada risiko. Rendra semakin terpojok. Mereka hanya anak buah yang tidak tahu apa-apa. Justru karena mereka anak buah, mereka tahu apa yang benar-benar terjadi di lapangan, balas Yudi tegas. Pertemuan itu berlangsung selama 3 jam. Di akhir rapat, keputusan penting diumumkan oleh Pak Handoko. Berdasarkan presentasi Yudi dan laporan internal audit, saya memutuskan untuk mengimplementasikan proposal restrukturisasi ini. Dan untuk sementara, Rendra saya berikan waktu untuk berkoordinasi dengan tim audit. Rendra berdiri dengan wajah merah padam. Ini tidak adil. Saya sudah bekerja 8 tahun di sini. Justru karena kamu sudah bekerja 8 tahun, seharusnya kamu yang paling paham tentang pentingnya integritas, jawab Pak Handoko dingin. Setelah rapat, Maya dan Budi menunggu Yudi di luar. Bagaimana? Tanya Maya penasaran. Kita menang, jawab Yudi. Tapi kemenangan yang berbeda dengan yang saya bayangkan. Apa maksudmu? Rendra tidak dipecat. Dia diberi kesempatan untuk berbenah. Dan yang lebih penting, sistem akan diperbaiki. Budi menghela napas lega. Jadi tidak ada pemecatan. Tidak untuk sekarang. Tapi semua akan diawasi ketat. Sore itu, ketika Yudi hendak pulang, Rendra menghadangnya di parkiran. Kamu pikir kamu menang? Geram Rendra. Yudi menatapnya dengan tenang. Saya tidak sedang berusaha menang atas Anda, Pak. Saya hanya ingin perusahaan ini menjadi lebih baik. Jangan sok suci. Suatu saat nanti kamu akan mengerti bahwa di dunia korporat, tidak ada tempat untuk orang seperti kamu. Kalau memang tidak ada tempat untuk orang yang jujur dan bekerja keras, berarti dunia korporat yang perlu berubah, bukan saya. Yudi meninggalkan Rendra yang terpaku di tempat. Perlawanan diam-diamnya telah membuahkan hasil. Bukan dengan menjatuhkan musuh, tapi dengan memperbaiki sistem. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan memberikan kesempatan untuk berubah. Malam itu, di gubuk kecilnya, Yudi menceritakan semua pada ibunya. Ibu bangga padamu, Nak. Kamu memilih jalan yang lebih tinggi. Seperti ayahmu dulu, tapi dengan kebijaksanaan yang lebih matang. Terima kasih, Ibu. Tapi perjuangan belum selesai. Memperbaiki sistem lebih sulit daripada menjatuhkan seseorang. Tapi itulah perjuangan yang sebenarnya. Nak, bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang meninggalkan warisan yang baik untuk generasi berikutnya. Yudi tersenyum. Ia tahu ini baru awal. Masih banyak yang harus diperbaiki, tidak hanya di perusahaannya, tapi juga dalam dirinya sendiri. Tapi dengan keteguhan hati dan kebijaksanaan,
Ia yakin semua bisa diatasi. Perlawanan diam-diamnya telah membuktikan bahwa terkadang, senjata terkuat bukanlah kekuatan atau ancaman, tapi kebenaran yang disampaikan dengan elegan dan hati yang tulus. 6 bulan telah berlalu sejak rapat direksi yang mengubah segalanya. Matahari pagi menyinari ruang rapat utama di lantai 25 Kencana Group, tempat sebuah acara spesial sedang berlangsung. Yudi, yang kini mengenakan jas baru yang dibelikan ibunya dari hasil tabungannya, berdiri di depan para direksi dan seluruh staf dengan percaya diri. Tak terasa sudah setahun sejak saya pertama kali menginjakan kaki di perusahaan ini, ucap Yudi dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Banyak pelajaran berharga yang saya dapat, terutama tentang arti integritas dan ketahanan. Pak Handoko yang duduk di barisan depan tersenyum bangga. Dan kami semua menyaksikan bagaimana kamu tidak hanya bertahan, tapi tumbuh menjadi pemimpin sejati. Hari ini adalah hari peluncuran resmi sistem pengawasan terintegrasi yang diusulkan Yudi. Sistem yang telah mengurangi penyimpangan di perusahaan hingga 70% dalam 6 bulan terakhir. Yang paling membanggakan, lanjut Yudi, adalah bagaimana transformasi ini melibatkan semua pihak, termasuk mereka yang awalnya menentang perubahan. Di sudut ruangan, Rendra berdiri dengan ekspresi yang sulit terbaca. Setelah melalui proses rehabilitasi dan pelatihan ulang, ia kini menjabat sebagai kepala tim pengembangan dengan pengawasan ketat. Wajahnya tidak lagi menyimpan dendam, tapi penuh penyesalan dan pembelajaran. Setelah acara selesai, Rendra menghampiri Yudi. Boleh kita bicara sebentar? Maya yang berada di samping Yudi langsung waspada, tapi Yudi mengangguk. Tentu, Pak Rendra. Mereka berjalan ke taman di lantai 20, tempat karyawan biasa beristirahat. Udara segar mengalir lembut, menghapus kesan tegang di antara mereka. Saya ingin secara resmi meminta maaf, ucap Rendra dengan suara bergetar. Untuk semua yang saya lakukan. Untuk air comberan, untuk upaya menjatuhkanmu, untuk semuanya. Yudi menatapnya dengan mata berbinar. Maaf sudah saya berikan sejak dulu, Pak. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melangkah ke depan. Kamu berbeda, Yudi. Saya sudah bekerja 15 tahun di dunia korporat, tapi belum pernah bertemu orang sepertimu. Rendra menghela napas. Dulu saya pikir untuk sukses harus menginjak orang lain. Tapi kamu membuktikan sebaliknya. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita memanjat, tapi tentang berapa banyak orang yang kita bantu naik bersama kita, jawab Yudi, mengutip nasihat almarhum ayahnya. Minggu berikutnya, pengumuman mengejutkan datang dari Pak Handoko. Yudi dipromosikan menjadi manajer divisi pengembangan strategi, posisi yang dulu diimpikan Rendra. Tapi yang lebih mengejutkan adalah keputusan Yudi. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Tapi saya ingin menolak promosi ini. Semua yang hadir di ruang direksi terkejut, termasuk Rendra. Alasannya? Tanya Pak Handoko penasaran. Karena saya merasa masih banyak yang harus dipelajari. Dan saya percaya, kepemimpinan sejati tidak ditentukan oleh jabatan, tapi oleh kontribusi. Yudi menatap Rendra. Saya usulkan Pak Rendra yang mengisi posisi itu. 6 bulan terakhir saya melihat perubahan nyata dalam dirinya. Rendra tercekat, tidak bisa berkata-kata. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi, protes salah satu direktur. Saya yakin dengan keputusan ini, potong Yudi. Dan saya bersedia menjadi wakilnya, untuk memastikan semuanya berjalan baik. Keputusan Yudi itu menjadi pembicaraan di seluruh perusahaan. Banyak yang menganggapnya bodoh, tapi lebih banyak lagi yang menghormati kebijaksanaannya. 2 bulan kemudian, di bawah kepemimpinan Rendra yang telah berubah dan bimbingan Yudi, divisi pengembangan strategi mencetak rekor kinerja tertinggi dalam sejarah perusahaan. Yang lebih membanggakan, mereka berhasil merekrut dan membina talenta-talenta muda dari latar belakang kurang mampu, mengulangi kesuksesan Yudi. Suatu sore, Yudi mengajak Rendra makan malam di warung sederhana dekat kantor. Tempat yang sama di mana dulu Rendra akan menolak karena menganggapnya tidak sesuai dengan statusnya. Pernahkah kamu membayangkan kita akan seperti ini? Tanya Rendra sambil menyantap nasi rames yang hangat. Tidak pernah, jawab Yudi jujur. Tapi saya selalu percaya bahwa setiap orang punya kebaikan dalam hatinya. Terkadang, mereka hanya butuh diingatkan. Rendra mengangguk pelan.
Kamu tidak hanya mengubah nasib perusahaan, Yudi. Kamu mengubah hidup saya. Dulu saya adalah monster yang hanya memikirkan diri sendiri. Sekarang saya ingin menjadi seperti kamu. Jangan jadi seperti saya, Pak. Jadilah versi terbaik dari diri sendiri. Kisah Yudi akhirnya sampai ke telinga media. Sebuah majalah bisnis terkemuka memuat feature story tentang perjalanannya dari pemuda miskin menjadi agen perubahan di perusahaan multinasional. Tapi yang paling membanggakan adalah ketika ia bisa membawa ibunya ke acara penghargaan, menyaksikan anaknya menerima penghargaan yang Leader of the Year. Ibu, bisik Yudi sambil memeluk ibunya yang menangis bahagia. Ini untuk ayah. Warisannya tidak sia-sia. Dan untuk semua anak muda di luar sana yang berpikir mimpi mereka terlalu tinggi, tambah Yudi dalam pidato penerimaannya. Ingatlah bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar, tidak ada rintangan yang terlalu tinggi, selama kita punya keberanian untuk bermimpi dan ketekunan untuk mewujudkannya. 3 tahun kemudian, Yudi mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja. Rendra menjadi donatur tetap dan mentor di yayasan tersebut. Budi dan Maya kini memimpin divisi-divisi penting di Kencana Group, membawa semangat perubahan yang dimulai oleh Yudi. Gubuk reot tempat Yudi dan ibunya tinggal kini telah diganti dengan rumah sederhana yang nyaman. Tapi Yudi tetap menjaga kerendahan hatinya. Setiap pagi, ia masih melewati lorong yang dulu menjadi tempat ia disiram air comberan. Tapi kini, lorong itu telah diubah menjadi lorong inspirasi, dipenuhi foto-foto dan kutipan motivasi. Kadang kemenangan terbesar bukan tentang seberapa tinggi kita naik, ucap Yudi pada suatu sesi mentoring dengan anak-anak muda dari yayasisnya, tapi tentang seberapa banyak kita membantu orang lain naik bersama kita. Dan kadang, kemenangan terindah adalah ketika kita bisa mengubah musuh menjadi sahabat. Dari pemuda miskin yang disiram air comberan, Yudi telah membuktikan bahwa integritas, ketekunan, dan kebaikan hati akan selalu menang pada akhirnya. Bukan dengan kekerasan atau balas dendam, tapi dengan kebijaksanaan dan kemauan untuk memaafkan. Dan di suatu sore yang cerah, ketika Yudi dan Rendra duduk bersama menikmati teh hangat, mereka tersenyum pada masa lalu yang kelam yang justru membawa mereka pada persahabatan yang tak terduga. "Terima kasih telah memaafkan saya," ucap Rendra. "Terima kasih telah berubah," balas Yudi. Keduanya tahu, inilah kemenangan sejati yang sesungguhnya.